Di tengah acara peletakan batu pertama untuk pembangunan villa keluarga, ibu mertua saya melemparkan sebuah map berisi kontrak pinjaman senilai 5 miliar rupiah ke kaki saya, lalu tertawa keras di hadapan seluruh kerabat. Ia mengumumkan bahwa rumah warisan dari almarhumah ibu saya telah digadaikan oleh suami saya. Suami saya, Bagas, bahkan menggebrak meja dan berteriak bahwa seorang istri yang sudah menikah tidak berhak memiliki harta pribadi. Rumah milik istri pun harus digunakan untuk melayani keluarga suami. Saya membungkuk, perlahan memungut map kontrak itu. Melihat tanda tangan palsu atas nama saya tidak menangis, juga tidak berdebat. Saya hanya mengatakan satu kalimat, pengajuan pinjaman ini sudah dibekukan sejak tadi pagi. Siapapun yang memalsukan tanda tangan dan menggunakan dokumen saya, sebaiknya bersiap untuk berurusan dengan pihak berwenang. Seketika, seluruh acara menjadi senyap. Nama saya Maya Sari, usia 35 tahun. Jika hanya melihat dari luar, mungkin banyak orang akan menganggap saya seorang wanita yang beruntung. Saya memiliki pekerjaan yang stabil, suami seorang pengusaha, sebuah apartemen kecil di Jakarta, dan sebuah rumah warisan dari ibu saya. Tapi hanya mereka yang menjalaninya yang paham, ada rumah tangga yang dari luar tampak damai, namun di dalamnya begitu dingin hingga orang harus menahan napas untuk bertahan hidup. Saya menikah dengan Bagas Prakoso saat usia saya tepat 28 tahun. Waktu itu, Bagas belum kaya. Ia bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan material bangunan. Gajinya hanya pas-pasan, tetapi cara bicaranya menunjukkan ambisi yang besar. Bagas sering menggenggam tangan saya dan berkata, "Maya, sekarang aku mungkin belum punya apa-apa, tapi aku akan berusaha keras, supaya kelak kamu tidak hidup susah." Saya percaya padanya, bukan karena janji-janji muluk, tetapi karena saat itu, Bagas memperlakukan saya dengan sangat lembut. Ia rela menempuh jarak lebih dari 10 kilometer di tengah hujan, hanya untuk membawakan saya semangkuk bubur hangat. Ia ingat hari ulang tahun saya, bahkan mau duduk berjam-jam mendengarkan keluh kesah saya tentang tekanan pekerjaan. Dulu saya berpikir, seorang pria yang begitu perhatian, meski belum kaya, layak untuk diajak membangun keluarga. Namun setelah menikah, Bagas perlahan berubah, atau mungkin, sifat aslinya baru mulai terlihat ketika ia tahu saya telah menjadi istrinya, yang tidak akan mudah untuk pergi. Kami menyewa sebuah apartemen kecil di dekat tempat kerja. Di bulan-bulan pertama, kami sepakat untuk berbagi biaya hidup masing-masing separuh. Namun, itu hanya bertahan beberapa bulan. Bagas mulai berkata, "Ibu di kampung sakit-sakitan," dan Gilang, "Adikku, belum punya pekerjaan tetap, jadi aku harus mengirim uang untuk membantu mereka." Saya tidak menentang. Saya selalu berpikir, orang tua sudah membesarkan anak, sudah sepantasnya anak berbakti jika memiliki kemampuan. Bulan pertama, Bagas memberi saya 5 juta rupiah untuk biaya sewa dan makan. Bulan berikutnya, ia hanya memberi 4 juta. Menjelang akhir tahun pertama, jumlah itu menyusut menjadi 3 juta rupiah. 3 juta untuk membayar listrik, air, belanja bulanan, internet, iuran apartemen, obat-obatan, dan juga sumbangan untuk berbagai acara pernikahan dan syukuran di pihak keluarganya. Suatu kali saya bertanya dengan lembut, "Mas Bagas, bulan ini tagihan listrik naik, dan ada undangan pernikahan sepupumu. 3 juta sepertinya tidak cukup. Bisa tambah sedikit?" Bagas, yang sedang berbaring sambil menatap ponselnya, langsung mengerutkan kening. "Kamu kan juga bekerja, gajimu tidak kecil. Dalam rumah tangga, siapa yang punya uang, ya dia yang berkontribusi. Kenapa semua harus minta dari suami?" Saya menjelaskan bahwa uang saya sudah hampir habis untuk kebutuhan keluarga. Ia langsung membentak, "Uang yang aku hasilkan itu untuk urusan yang lebih besar. Ibuku di kampung sudah tua, Gilang juga belum mapan. Kamu sebagai istri harusnya bisa berbagi, dong." Urusan besar yang dimaksud Bagas, berkali-kali, selalu urusan keluarganya. Suatu saat, Ibu Ratih, ibu mertua saya, ingin mengganti set pintu kayu. Lain waktu, beliau ingin memasang paving di halaman rumah. Lalu, adiknya, Gilang, butuh modal untuk membuka kedai kopi. Kemudian, ada acara syukuran besar di keluarga, dan Ibu Ratih ingin menggelarnya semewah mungkin agar disegani kerabat. Setiap kali ada keperluan seperti itu,
Bagas mentransfer puluhan juta rupiah. Sementara saya, yang tinggal serumah dengannya, ingin membeli baju baru saja, harus berpikir 2 kali. Pernah saya membeli sepasang sepatu kantor seharga lebih dari 1 juta rupiah karena sepatu lama saya solnya sudah lepas. Bagas melihat struknya dan wajahnya langsung masam. Boros sekali kamu. Sepatu itu yang penting bisa dipakai. Kenapa harus beli yang mahal? Saya menatap sepatu kulit mengkilap yang baru ia beli minggu sebelumnya. Hati saya terasa sesak, tetapi saya tetap diam. Saat itu, saya selalu menasihati diri sendiri. Suami istri harus saling mengalah. Laki-laki menanggung banyak tekanan di luar. Sebagai istri, saya tidak seharusnya perhitungan. Pikiran itulah yang membuat saya bertahan selama hampir 7 tahun. Setiap pagi saya bangun jam 6 untuk memasak sarapan untuk Bagas. Malam hari setelah pulang kerja, saya mampir ke pasar, lalu pulang untuk memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Bagas pulang kerja tinggal duduk di meja makan. Jika masakan tidak sesuai seleranya, ia akan meletakkan sendok dan berkata, "Hari ini kamu masak apa? Kok hambar begini?" Suatu hari saya pulang terlambat karena harus menyelesaikan laporan. Bagas menelepon berkali-kali. "Sudah jam berapa ini belum pulang? Kamu mau membiarkan suamimu kelaparan?" Saya pernah bertanya kenapa ia tidak memasak mie instan sendiri. Bagas menjawab dengan dingin, "Lalu buat apa aku punya istri?" Kalimat itu seperti pisau kecil, tidak cukup untuk membuat orang langsung tumbang, tetapi terus mengiris, dan seiring waktu membuat hati penuh luka. Ibu Ratih juga tidak pernah menghargai apa yang saya lakukan. Setiap kali datang ke Jakarta, ia akan berkeliling memeriksa apartemen. Ada debu sedikit, ia mengatai saya pemalas. Kulkas kurang penuh, ia bilang saya tidak bisa mengurus suami. Pernah suatu kali ia melihat gaun yang baru saya beli dan menanyakan harganya. Saya bilang gaun itu sedang diskon, hanya Rp800.000 lebih sedikit. Beliau langsung mencibir, "Perempuan sudah bersuami itu harus pintar mengatur uang. Anakku kerja banting tulang, jangan kamu habiskan uangnya untuk beli baju." Saya ingin mengatakan bahwa gaun itu saya beli dengan uang gaji saya sendiri. Tetapi Bagas yang berdiri di samping justru menimpali lebih dulu. "Ibu benar. Maya kadang memang tidak bisa hemat." Saya menatap suami saya, berharap ia akan memberi penjelasan. Ia membuang muka. Sekali lagi, saya memilih diam. Rumah warisan dari ibu saya terletak di pinggiran Jakarta, di daerah Bogor. Sebuah rumah 2 lantai yang sederhana, dengan halaman depan yang ditanami pohon belimbing tua. Ibu menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sana. Setelah saya menikah, beliau tetap tinggal sendirian. Setiap akhir pekan, saya sering mengunjunginya, membawakan makanan, dan duduk mendengarkan ceritanya tentang tetangga. 3 tahun lalu, ibu saya divonis menderita penyakit parah. Di hari-hari terakhirnya, tubuhnya menyusut dengan cepat. Suatu sore, ketika cahaya senja menembus jendela, ibu menggenggam tangan saya. Tangannya dingin dan ringan seperti ranting kering. Beliau berkata, "Maya, nak, ibu tidak bisa meninggalkan banyak untukmu. Rumah ini harus kamu jaga baik-baik. Apapun yang terjadi nanti, setidaknya kamu masih punya tempat untuk pulang." Saya menangis, melarang ibu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ibu hanya tersenyum. Perempuan yang sudah menikah, ada yang disayang, ada juga yang harus menderita. Ibu tidak berharap kamu meragukan suamimu, tapi ibu harap kamu tidak pernah menyerahkan seluruh jalan hidupmu pada orang lain. Saat itu, saya belum sepenuhnya mengerti makna kalimat tersebut. Setelah ibu meninggal, rumah itu dibalik nama atas nama saya, sesuai akta waris. Saya mengunci rumah itu, sesekali pulang untuk membersihkannya, menyalakan dupa, dan menginap semalam. Bagas beberapa kali menyarankan untuk menjual rumah itu. Pertama kali, ia bilang harga tanah sedang bagus, jual saja untuk membeli apartemen yang lebih besar. Saya tidak setuju. Kali berikutnya, ia bilang adiknya, Gilang, butuh modal usaha. Jika saya meminjamkan sebagian, nanti usahanya sukses, seluruh keluarga akan ikut merasakan. Saya tetap menolak. Pada kesempatan ketiga, Ibu Ratih yang langsung menelepon saya. "Maya, ibu dengar dari Bagas, rumah peninggalan ibumu itu sekarang kosong. Dibiarkan begitu saja kan sayang."
Bagaimana kalau dijual saja? Uangnya dipakai membangun rumah besar di kampung. Nanti kalau ibu sudah tiada, rumah itu juga jadi milik kalian, kok. Saya berusaha menjaga nada bicara saya tetap sopan. Maaf, Bu. Itu kenangan terakhir dari almarhumah ibu saya. Saya tidak ingin menjualnya. Ibu Ratih seketika mengubah nadanya. Kenangan apa yang nilainya miliaran begitu? Orang yang sudah meninggal ya sudah, yang hidup harus memikirkan masa depan. Mendengarnya, seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya mengulangi perkataan saya dengan perlahan tapi jelas. Bagaimanapun juga, saya tidak akan menjual rumah itu. Ibu Ratih langsung menutup telepon. Sejak hari itu, ia mulai menyebarkan ke kerabat bahwa saya egois, menyembunyikan harta pribadi, dan tidak menganggap keluarga suami sebagai keluarga sendiri. Bagas juga terus menekan saya. Ia bilang, karena sudah menikah, harta istri atau suami adalah milik bersama. Saya menjelaskan bahwa rumah itu adalah warisan yang diberikan khusus untuk saya. Bagas tertawa sinis. Kamu kerja di bidang keuangan, jadi bicaranya selalu soal hukum. Suami istri kok perhitungannya seperti orang lain, buat apa hidup bersama? Saya tidak tahu harus menjawab apa. Orang yang ingin mengambil harta saya justru menuduh saya perhitungan. Sementara saya, yang telah menggunakan hampir seluruh penghasilan untuk menafkahi keluarga, dianggap egois. Segalanya benar-benar berubah saat ayah saya terserang stroke. Ayah dan ibu saya sudah bercerai sejak saya kecil. Setelah itu, ayah tinggal sendiri di kota lain. Meski tidak sedekat dengan ibu, beliau tetaplah orang yang melahirkanku. Hari itu, rumah sakit menelepon, memberitahu bahwa ayah terjatuh di rumah. Beruntung ada tetangga yang menemukan. Dokter bilang, beliau butuh perawatan dan fisioterapi jangka panjang. Saya bergegas ke rumah sakit. Biaya awal yang harus dibayarkan lebih dari 50 juta rupiah. Saldo di rekening saya saat itu hanya tersisa sekitar 10 juta, karena baru saja membayar sewa apartemen, biaya hidup, dan sebagian utang Bagas. Saya menelepon suami saya. Bagas baru mengangkat setelah beberapa saat. Dengan suara tercekat saya berkata, "Mas, bisa pinjamkan aku 40 juta? Ayah masuk rumah sakit. Nanti kalau bonus triwulananku cair, aku kembalikan." Di seberang telepon hening sejenak. Lalu Bagas berkata, "Aku baru saja transfer uang ke ibu. Di kampung sedang mau beli bahan bangunan untuk menambah kamar. Kamu cari pinjaman lain saja." Saya tertegun. "Aku hanya meminjam, Mas. Ini urusan nyawa." Bagas terdengar kesal. "Ayahmu kan punya uang pensiun, punya kerabat di sana. Kenapa semua harus dibebankan ke kita? Uang yang aku cari bukan untuk dibuang-buang." Setelah itu, ia menutup telepon. Saya berdiri di lorong rumah sakit, mendengarkan suara langkah kaki, dan derit roda troli yang terasa begitu dingin. Saya tidak bisa menangis. Saya hanya merasa ada sesuatu di dalam diri saya yang baru saja pecah. Akhirnya, saya harus menelepon rekan kerja untuk meminjam uang demi membayar biaya rumah sakit. 3 hari kemudian, saat pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, saya tidak sengaja melihat ponsel Bagas tergeletak di meja. Layarnya menyala, karena ada pesan masuk dari Ibu Ratih. "Ibu sudah terima uangnya, gelang emasnya cantik sekali. Sisanya ibu kasih ke Gilang untuk bayar utang. Jangan bilang istrimu, nanti dia ribut." Saya berdiri mematung. Tepat di hari saya memohon pada suami saya untuk meminjamkan uang demi menyelamatkan ayah, ia mentransfer sejumlah besar uang untuk membelikan emas bagi ibunya dan melunasi utang adiknya. Bagas keluar dari kamar mandi, melihat saya memegang ponselnya. Ia langsung merebutnya. "Siapa yang mengizinkanmu melihat ponselku?" Saya menatapnya. "Kenapa kamu bilang tidak punya uang?" Bagas sama sekali tidak merasa bersalah. "Uangku, mau aku kasih ke siapapun itu hakku. Lalu bagaimana dengan ayahku? Itu urusan keluargamu." Hanya 4 kata itu. Tapi cukup untuk membuat saya mengerti posisi saya dalam pernikahan ini. Uang saya harus digunakan untuk keluarganya, waktu saya harus melayaninya, tenaga saya harus menanggung semua biaya. Tetapi ketika keluarga saya tertimpa musibah, itu menjadi urusan keluarga saya. Malam itu, saya pulang sangat larut. Bagas sudah tidur.
Saya berjalan ke lemari kayu di ruang kerja, tempat menyimpan dokumen-dokumen penting. Saya ingin mengambil sertifikat hak milik rumah ibu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ketika membuka lemari, saya terdiam. Map hijau tempat saya menyimpan dokumen itu masih ada, tetapi isinya kosong melompong. Saya memeriksa setiap laci, setiap tumpukan kertas, bahkan membungkuk untuk melihat ke bawah meja. Tidak ada. Sertifikat asli rumah warisan ibu telah lenyap. Saya menoleh ke arah kamar tidur. Bagas masih berbaring membelakangi pintu, napasnya teratur seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berdiri di tengah ruangan yang remang-remang, kedua tangan saya terasa dingin. Untuk pertama kalinya dalam hampir 7 tahun menjadi istri, saya tidak lagi menasihati diri untuk bersabar. Saya hanya teringat pesan ibu. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus mempertahankan satu rumah sebagai jalan pulangmu. Dan saya sadar, seseorang sedang diam-diam merampas jalan pulang terakhir saya. Saya berdiri di depan lemari kayu itu untuk waktu yang sangat lama. Pintu lemari masih terbuka, map hijau itu tergeletak sepi di rak tengah. Ujungnya sedikit melengkung, seolah mengejek kelalaian saya. Sertifikat asli rumah itu telah hilang. Saya kembali menatap Bagas. Ia masih berbaring miring di tempat tidur, punggungnya menghadap saya. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, bahunya naik turun seirama napasnya. Orang normal, jika istrinya menggeledah lemari di tengah malam, pasti akan terbangun. Tapi Bagas tidak bergerak. Saya tahu, ia sedang berpura-pura tidur. Saya menutup pintu lemari dengan sangat pelan, lalu masuk ke kamar mandi. Saya menyalakan keran air agar suaranya menutupi deru napas saya yang terengah-engah. Di cermin, wajah saya pucat pasi, mata saya cekung karena kurang tidur berhari-hari di rumah sakit, bibir kering dan pecah-pecah, rambut acak-acakan. Saya menatap wanita di cermin itu dan tiba-tiba teringat perkataan Bagas, "Uangku, mau aku berikan kepada siapapun itu hakku." Dulu saya berpikir hal paling menakutkan dalam pernikahan adalah ketika suami berhenti mencintai. Ternyata bukan. Yang paling menakutkan adalah ketika seseorang masih tinggal bersamamu, memakan masakanmu, mengenakan pakaian yang kau cuci, tetapi di dalam hatinya diam-diam merencanakan cara untuk merampas aset terakhirmu. Saya tidak menghambur keluar untuk mengkonfrontasi Bagas, tidak berteriak, tidak menangis. Pekerjaan saya adalah sebagai auditor internal. Selama lebih dari 10 tahun bekerja, saya telah menangani banyak kasus karyawan yang memanipulasi dokumen, memalsukan tanda tangan, dan menggelapkan dana perusahaan. Saya memahami satu prinsip sederhana. Ketika bukti belum cukup, jangan pernah membuat pelaku waspada. Saya membasuh muka, mematikan keran, lalu kembali ke tempat tidur. Bagas masih dalam posisi yang sama. Saya berbaring di sampingnya, menarik selimut hingga sebatas dada. Dalam kegelapan, saya memejamkan mata, berpura-pura tidur. Sekitar setengah jam kemudian, napas Bagas berubah. Ia perlahan membalikkan badan, mengangkat kepala untuk mengamati saya. Saya tetap diam tak bergerak. Bagas dengan hati-hati turun dari tempat tidur, mengambil ponselnya, dan pergi ke balkon. Pintu kaca ditutupnya tidak rapat. Saya tidak bisa mendengar jelas apa yang ia katakan, hanya samar-samar terdengar dua kata. Tenang saja. Sesaat kemudian, Bagas kembali masuk, meletakkan ponsel di meja, lalu kembali tidur. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, saya tetap bangun seperti biasa. Saya memasak mie, menggoreng telur, dan membuat kopi seolah tidak terjadi apa-apa. Bagas duduk di meja makan, menyantap sarapan sambil menatap ponselnya. Saya meletakkan cangkir kopi di hadapannya lalu bertanya dengan lembut, "Mas, apa kamu lihat sertifikat rumah peninggalan ibuku?" Aku cari di lemari tidak ada. Tangan Bagas yang sedang memegang garpu berhenti sejenak, lalu kembali menyantap mie. Ia menjawab, "Tidak. Dokumenmu, ya kamu sendiri yang simpan." "Mana aku tahu?" Saya menatap lurus ke matanya. "Beberapa hari lalu masih ada di dalam map hijau." Bagas mengerutkan kening. "Maksudmu aku yang ambil?" Aku hanya bertanya. Ia membanting garpunya ke meja. "Maya, jangan mentang-mentang barangmu hilang lalu menuduh suami sendiri. Rumah itu selalu kamu jaga baik-baik, aku bahkan tidak peduli." Suaranya lebih tinggi dari biasanya, sebuah pertanda khas orang yang sedang berusaha menutupi sesuatu.
Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, "Mungkin aku salah ingat." Bagas mendengus, lalu melanjutkan sarapannya. Tapi sejak saat itu, saya yakin sertifikat itu ada di tangannya. Setelah Bagas berangkat kerja, saya izin setengah hari dari kantor dengan alasan menjaga ayah. Saya tidak langsung ke rumah sakit. Saya kembali ke apartemen, memeriksa semua tempat yang biasa Bagas gunakan untuk menyimpan barang, laci meja kerja, bagasi motor, koper kecil di atas lemari, dan bahkan kotak perkakas di bawah tempat tidur. Saya tidak menemukan sertifikat itu. Namun, di laci meja kerja Bagas, saya menemukan setumpuk kertas buram. Di lembar paling atas, ada tanda tangan saya yang ditulis berulang-ulang, puluhan kali. Mayasari. 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 Ada yang terlalu miring, ada yang terlalu tebal, dan ada yang hampir identik dengan cara saya menandatangani dokumen bank. Saya terduduk lemas. Di bagian bawah kertas itu, ada sebuah catatan yang ditulis dengan pensil, "Latih lagi biar lebih luwes." Saya tidak menyentuh tumpukan kertas itu. Saya mengambil ponsel, memotret setiap halaman, setiap sudut, dan setiap posisi barang-barang di sekitarnya. Lalu saya mengembalikan semuanya seperti semula. Saya melanjutkan dengan memeriksa laptop yang biasa Bagas gunakan di rumah. Ia memasang kata sandi, tetapi bertahun-tahun lalu pernah memberitahukannya kepada saya. Saya mencoba memasukkan tanggal lahir Ibu Ratih. Laptop terbuka. Saya masuk ke folder downloads. Di dalamnya ada sebuah file bernama dokumen tambahan. Ketika membukanya, seluruh tubuh saya terasa beku. Isinya adalah pindai KTP saya, buku nikah, sertifikat rumah ibu, dan sebuah formulir pengajuan pinjaman. Di bagian tanda tangan pemilik agunan, ada sebuah tanda tangan atas nama Mayasari. Hampir mirip dengan tanda tangan saya, tetapi bukan saya yang menulisnya. Saya memperbesar gambar itu. Lengkungan di akhir nama Sari ditarik terlalu panjang. Si peniru sudah berlatih dengan sangat baik, tetapi tetap tidak bisa meniru kebiasaan kecil yang saya miliki sejak kuliah. Saya segera menyalin seluruh data itu ke sebuah flash disk kecil. Di kotak masuk email Bagas, saya menemukan percakapan dengan seseorang bernama Budi, yang memperkenalkan diri sebagai spesialis pengurusan kredit. Salah satu email berbunyi, "Dokumen agunan sudah lengkap. Untuk persetujuan dari istri Bapak, harus tanda tangan langsung atau ada surat kuasa yang sah." Bagas menjawab, "Istri saya sedang dinas luar kota beberapa hari, tolong diproses dulu saja. Tanda tangan bisa saya urus, suami istri tanda tangan gantian tidak masalah, kan?" Orang bernama Budi itu membalas, "Pinjaman ini nilainya besar, Pak. Saya hanya bantu di awal. Nanti saat appraisal, Bapak harus atur supaya semuanya terlihat wajar." Di bawahnya, Bagas menulis, "Tenang saja Pak, nanti kalau dananya cair, uang terima kasih untuk Bapak saya kirim sesuai kesepakatan." Saya membaca ulang baris-baris itu. 5 miliar rupiah. Bagas tidak hanya mengambil sertifikat saya, ia juga berencana memalsukan tanda tangan, menggunakan rumah ibu saya untuk mengajukan pinjaman dalam jumlah fantastis yang sama sekali tidak saya ketahui. Saya membuka riwayat browser. Kata kunci pencarian terakhir antara lain, prosedur agunan aset pribadi istri, syarat pinjaman 5 miliar, solusi jika istri tidak setuju gadai rumah, dan contoh tanda tangan persetujuan aset. Saya duduk di depan layar laptop untuk waktu yang lama. Rasa sakit ini tidak lagi seperti goresan pisau. Rasanya seperti air es yang disiram dari atas kepala, membekukan seluruh emosi saya. Saya tidak mengerti bagaimana pria yang pernah berjanji di depan penghulu untuk melindungi saya, bisa dengan begitu tenang merencanakan perampasan rumah warisan ibu saya. Saya mematikan laptop, membersihkan sidik jari saya di keyboard, lalu meninggalkan apartemen. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya menelepon Dewi. Dewi adalah sahabat karib saya sejak kuliah. Ia seorang pengacara yang khusus menangani sengketa properti dan perceraian. Begitu mendengar suara saya, Dewi langsung bertanya, "Ada apa? Suaramu aneh sekali." Saya berkata, "Aku harus bertemu denganmu malam ini." Dewi tidak bertanya lebih lanjut. Pukul 7 malam, kami bertemu di kantornya. Saya meletakkan flash disk, foto-foto tumpukan kertas latihan tanda tangan, dan seluruh dokumen di atas mejanya. Dewi memeriksanya dengan sangat teliti. Semakin lama ia membaca,
raut wajahnya semakin serius. Akhirnya, Dewi melepas kacamatanya dan menatap lurus ke arah saya. Kamu yakin tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pinjaman ini? Aku yakin. Pernah memberi kuasa pada Bagas untuk menggunakan rumah itu? Tidak. Rumah itu warisan pribadi dari ibuku. Ada surat wasiat, akta waris, dan sudah dibalik nama atas namaku sebelum menikah. Dewi mengangguk. Kalau begitu, dia tidak punya hak untuk menggadaikannya tanpa persetujuan sah darimu. Tanda tangan ini jelas menunjukkan tanda-tanda pemalsuan. Saya bertanya, sekarang aku harus bagaimana? Dewi menyatukan kedua tangannya, suaranya terdengar tenang. Pertama, kita harus memblokir transaksi ini sebelum dananya dicairkan. Kedua, amankan semua bukti. Ketiga, jangan sampai Bagas tahu kalau kamu sudah mengetahuinya. Aku takut dokumennya sudah diajukan, kata saya. Masih ada cara untuk menanganinya. Tapi kamu harus cepat. Malam itu juga, Dewi membantu saya menyusun surat permohonan pemblokiran dan peringatan transaksi atas rumah tersebut. Keesokan paginya, saya kembali izin dari kantor dan langsung mendatangi kantor pertanahan serta lembaga keuangan terkait sesuai informasi di dalam berkas. Saya menunjukkan KTP, salinan sertifikat, dan menjelaskan bahwa sertifikat asli telah diambil tanpa izin. Di bank, petugas awalnya tampak ragu. Saya meminta untuk bertemu dengan bagian manajemen risiko. Saya menjelaskan dengan tegas bahwa tanda tangan dalam berkas pengajuan itu bukan milik saya, dan saya tidak pernah setuju untuk menggadaikan rumah tersebut. Pejabat yang berwenang memeriksa sistem mereka lalu bertanya, "Apakah ibu kenal dengan Bapak Bagas Prakoso?" "Itu suami saya," jawab saya. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Berkas ini sedang dalam proses appraisal, belum dicairkan. Kami akan menangguhkannya untuk verifikasi lebih lanjut. Saya menghela napas lega. Jika saja saya terlambat beberapa hari, mungkin uang itu sudah ditransfer. Saya menandatangani berita acara verifikasi tanda tangan di hadapan petugas bank, sekaligus menyerahkan surat permohonan untuk tidak melakukan transaksi apapun tanpa kehadiran saya secara langsung. Ketika melangkah keluar dari bank, matahari Jakarta terasa sangat terik. Saya berdiri di tepi jalan, kedua kaki saya masih gemetar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa sedang benar-benar melindungi diri saya sendiri. Malamnya, Bagas pulang dengan suasana hati yang sangat gembira. Ia membawa sebotol anggur dan bahkan membelikan ayam bakar kesukaan saya. Sambil menyiapkan makan malam, saya mengamatinya. Bagas menuang anggur, tersenyum, dan berkata, "Akhir pekan ini kamu siapkan waktu ya, kita pulang kampung. Ibu mau mengadakan acara peletakan batu pertama rumah baru, kerabat yang datang banyak sekali." Saya bertanya, "Rumah baru yang mana?" Bagas berhenti sejenak, lalu menjawab, "Ibu mau merenovasi total rumah lama. Uangnya dari tabungan dan pinjam sana-sini." Saya menatapnya. "Bangunannya besar?" "Biasa saja, 3 lantai dengan halaman yang luas. Nanti Gilang bisa buka usaha di sana juga." Saya mengangguk. "Aku akan ikut." Bagas tampak terkejut karena saya setuju dengan begitu mudah. Ia tersenyum, mengambilkan sepotong ayam untuk saya. "Nah, begitu dong, kita satu keluarga harus saling mendukung." Ibu kadang bicaranya memang ketus, tapi niatnya baik untuk anak-anaknya. Saya menunduk, menyantap makanan saya. Hati saya terasa dingin. Villa 3 lantai, halaman luas, tempat usaha untuk Gilang. Semuanya akan dibangun dengan uang pinjaman dari menggadaikan rumah ibu saya. Setelah makan malam, Bagas pergi mandi. Ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Layarnya menampilkan pesan dari Ibu Ratih. "Nak, uangnya sudah pasti cair, kan? Pak Kiai bilang hari Minggu itu hari baik untuk peletakan batu pertama. Ibu sudah pesan catering, jangan sampai kita malu di depan kerabat." Pesan berikutnya langsung muncul. "Si Maya tidak curiga apa-apa, kan?" Saya tidak membuka ponsel itu, hanya memotret layarnya dengan ponsel saya sendiri. Sesaat kemudian, Bagas keluar, mengambil ponselnya, dan membalas pesan dengan cepat. Malam itu, ketika ia sudah tidur, saya memeriksa salinan data yang sudah tersinkronisasi dari laptop di rumah. Di bagian arsip pesan, saya membaca percakapan antara Bagas dan ibunya. Ibu Ratih menulis,
Rumah peninggalan ibunya itu kan sudah jadi harta suami istri. Kamu urus saja dulu berkasnya. Nanti kalau uangnya sudah cair, dia mau protes juga tidak akan bisa apa-apa. Bagas menjawab, aku takut Maya tahu soal tanda tangan. Ibu Ratih membalas, dia kan istrimu. Bilang saja dia sudah tanda tangan tapi lupa. Siapa yang tahu? Perempuan itu hatinya lemah. Diancam cerai sedikit juga langsung takut. Bagas menulis, nanti kalau cair, aku transfer 3 miliar untuk ibu bangun rumah. 1 miliar untuk modal Gilang buka wedding organizer. Sisanya untuk bayar utang dan biaya-biaya lain. Ibu Ratih menjawab, ingat, jangan sampai dia tahu ada sisa uang. Perempuan pelit seperti dia kalau tahu, pasti minta bagian. Saya membaca sampai di situ dan tertawa. Tawa yang sangat pelan, tetapi terdengar begitu kering di dalam kamar yang gelap. Ternyata di mata mereka, saya bukan menantu, saya adalah sebuah brankas yang kuncinya harus dirusak. Rumah ibu saya adalah kantong uang, dan pernikahan ini hanyalah alasan bagi mereka untuk merasa berhak mengambil semuanya. Saya menyalin seluruh percakapan itu, lalu menghapus jejak akses saya. Keesokan harinya, Dewi membimbing saya untuk terus mengamankan bukti. Saya membuat daftar semua transfer yang pernah Bagas kirimkan untuk ibu dan adiknya selama hampir 7 tahun. Saya memeriksa rekening bersama, tagihan-tagihan rumah tangga, dan pinjaman-pinjaman yang pernah saya lunasi. Semakin jelas angka-angka itu terlihat, semakin saya merasa bodoh. Saya telah membiayai hampir seluruh kehidupan kami berdua. Bagas menggunakan gajinya untuk membangun citra sebagai anak berbakti, kakak yang murah hati, dan pria sukses. Sementara saya menjadi orang di balik layar yang membayar harga untuk semuanya. Saya juga memeriksa kamera CCTV lama di apartemen. Perangkat itu dipasang di ruang tamu 2 tahun lalu untuk memantau saat kami tidak di rumah. Bagas mengira kamera itu sudah rusak, jadi ia tidak memperhatikannya. Saya mengganti kartu memorinya, mengaktifkan mode perekaman, dan mengubah kata sandinya. 3 hari kemudian, kamera itu merekam percakapan antara Bagas dan Gilang. Gilang datang ke rumah siang hari, saat Bagas mengira saya sedang di kantor. Gilang bertanya, kalau Mbak Maya tidak mau tanda tangan dokumen tambahan, bagaimana? Bagas menjawab, kalau uangnya sudah cair, dia bisa apa? Paling ribut beberapa hari. Nanti aku bilang saja itu utang bersama suami istri. Gilang tertawa. Abang harus pegang kendali. Aku sudah kasih uang muka untuk sewa kursi dan sound system. Bagas berkata, kamu siapkan saja semuanya. Di rumah ini, aku yang pegang keputusan. Maya sudah menumpang hidup bertahun-tahun, sekarang menyumbang 1 rumah saja tidak keterlaluan. Saya menonton video itu 3 kali. Menumpang hidup. 7 tahun saya membayar sewa rumah, makan, obat-obatan, dan bahkan utang-utangnya. Tapi di mulut Bagas, saya adalah orang yang menumpang. Saya tidak lagi marah. Kemarahan telah berubah menjadi ketenangan yang dingin. Saya mulai mempersiapkan jalan keluar. Saya memindahkan dokumen-dokumen pribadi, buku tabungan, dan barang-barang berharga ke kantor Dewi untuk dititipkan. Saya menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, membayar sewanya untuk 3 bulan di muka. Saya mengemas pakaian-pakaian penting ke dalam 2 koper dan menyembunyikannya di bagasi mobil Dewi. Malam sebelum pulang kampung untuk acara peletakan batu pertama, saya memasak makan malam terakhir. Bagas makan dengan lahap. Ia bahkan berkata, nanti setelah rumah ibu selesai dibangun, kamu coba cari mutasi kerja ke dekat kampung saja. Kita berdua yang kelola wedding organizer-nya Gilang. Jadi pegawai terus kapan kayanya? Saya bertanya, kamu benar-benar berpikir rumah itu akan mengubah nasib seluruh keluarga? Bagas tertawa. Tentu saja. Laki-laki harus berani ambil langkah besar. Kamu percaya saja padaku. Saya menatap suami yang telah hidup bersama saya selama hampir 7 tahun. Dulu saya percaya padanya, percaya sampai menyerahkan seluruh waktu, tenaga, dan harga diri saya. Tapi kali ini, saya tidak lagi percaya pada kata-kata. Saya hanya percaya pada bukti. Tengah malam, ketika Bagas sudah tertidur lelap, saya mengambil koper kecil yang tersisa, memasukkan beberapa setel pakaian dan laptop. Di atas meja makan, saya meletakkan surat gugatan cerai yang belum ditandatangani,
Di sampingnya secarik kertas. Saya menulis, orang yang mencuri jalan pulang istrinya tidak lagi punya hak menyebut tempat itu sebagai keluarga. Saya tidak langsung pergi menyeret koper. Saya hanya membawa barang-barang penting ke bawah, lalu kembali ke apartemen untuk tidur semalam lagi. Saya ingin keesokan paginya tetap berangkat ke kampung bersama Bagas. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri raut wajah Ibu Ratih ketika villa mewah yang ia banggakan berubah menjadi tumpukan masalah. Minggu pagi, Bagas mengenakan setelan jas baru. Ia berdiri di depan cermin merapikan dasinya, wajahnya berseri-seri seperti orang yang akan mencapai puncak kesuksesan. Ia menoleh ke arah saya. Bagaimana penampilanku? Cocok untuk acara hari ini? Saya tersenyum. Sangat cocok dengan acara hari ini. Bagas tidak menyadari makna tersembunyi dalam kalimat saya. Ia merangkul bahu saya, membawa saya turun ke mobil. Sepanjang perjalanan, ia terus-menerus menerima telepon dari kontraktor, kerabat, dan pihak catering. Ibu Ratih menelepon, suaranya yang gembira terdengar melalui pengeras suara. Kalian sudah sampai mana? Kerabat sudah datang semua, nih. Ibu menunggu Maya pulang untuk mengumumkan kabar besar. Saya memandang keluar jendela, pepohonan di tepi jalan berlalu dengan cepat. Saya tahu, kabar besar yang ingin ia umumkan adalah bahwa rumah saya telah digunakan untuk membangun mimpi seluruh keluarganya. Tapi ia tidak tahu, pengajuan pinjaman itu telah dibekukan. Bank sudah mulai memeriksa keaslian tanda tangan. Pengacara saya telah memegang seluruh bukti, dan wanita yang mereka yakini akan ketakutan hanya dengan beberapa ancaman, sedang duduk tenang di samping Bagas, menunggu acara dimulai. Ketika mobil berbelok ke jalan menuju rumah Ibu Ratih, saya melihat tenda besar menutupi seluruh halaman, bendera merah, meja kursi, bunga segar, dan sebuah spanduk bertuliskan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan villa keluarga Ibu Ratih. Suara musik dari pengeras suara menggema ke seluruh lingkungan. Bagas turun dari mobil, langsung dikelilingi kerabat yang mengucapkan selamat. Ibu Ratih mengenakan gamis merah, lehernya berkalung emas, kedua pergelangan tangannya berkilauan. Ia melihat saya dan tersenyum sangat lebar, tetapi senyum itu tidak mengandung kehangatan, hanya ada kemenangan dari seseorang yang percaya, telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia menghampiri saya, menggenggam tangan saya, lalu berkata dengan suara keras agar semua orang mendengar, menantu kesayanganku sudah datang. Hari ini ibu akan mengumumkan sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga bangga. Saya menatapnya, mengangguk pelan. Iya bu, hari ini memang akan ada sesuatu yang tidak akan terlupakan. Baru saja melangkah melewati gerbang, saya sudah mendengar tawa Ibu Ratih yang menggema di tengah halaman. Sebuah tenda besar menutupi seluruh lahan di depan rumah. Di atas meja-meja yang dialasi taplak merah, tersaji berbagai macam kue, buah-buahan, dan botol-botol minuman mahal. Di sisi lain, sebuah meja altar sementara diletakkan dengan rapi. Di sampingnya, ada sekop, cangkul, dan helm proyek baru untuk ritual peletakan batu pertama. Tamu yang datang sangat ramai. Kerabat, tetangga, rekan bisnis Bagas. Bahkan beberapa pejabat desa pun diundang. Ibu Ratih berkeliling dari satu meja ke meja lain. Mulutnya tak henti-hentinya membual. Bagas, anakku, sekarang usahanya sudah besar. Dia bilang harus membangunkan ibunya rumah yang layak, supaya di masa tua bisa bangga di depan kerabat. Seseorang melihat gambar desain villa yang dipajang di papan besar lalu berdecak kagum, rumah 3 lantai, ada halamannya untuk pesta. Pasti habis banyak uang ya, Bu? Ibu Ratih mengelus kalung emas di lehernya, tersenyum hingga matanya menyipit. Uang bukan masalah, anak saya mampu, istrinya juga kerja di bidang keuangan. Penghasilan mereka berdua besar. Saya berdiri tidak jauh dari situ, mendengar setiap kata dengan hati yang dingin. Ia bilang penghasilan kami besar, tetapi ia tidak bilang bahwa putranya telah mencuri sertifikat rumah saya. Ia tidak bilang tanda tangan saya telah dipalsukan. Ia juga tidak bilang, seluruh villa ini akan dibangun dari pinjaman yang pemilik asetnya tidak pernah setuju. Bagas berjalan di samping saya, terus-menerus berjabat tangan dan menerima ucapan selamat. Seorang paman menepuk bahunya. Hebat kamu. Laki-laki memang harus begitu, punya uang harus utamakan ibu. Bagas tertawa, melirik ke arah saya, lalu berkata, istri saya juga pengertian, paman.
Dia selalu mendukung saya berbakti pada orang tua. Saya menoleh menatapnya. Bagas masih tersenyum seolah kebohongan yang baru saja ia ucapkan adalah hal yang wajar. Ibu Ratih menghampiri dan menarik saya ke tengah halaman. Ia memegang tangan saya, sengaja berbicara dengan sangat keras. Nah, menantu pertama sudah datang, acaranya baru lengkap. Hari ini, di depan seluruh kerabat, Ibu mau berterima kasih pada kalian berdua yang sudah menyumbang tenaga dan dana untuk membangun rumah ini. Semua mata langsung tertuju pada saya. Seorang bibi tersenyum dan bertanya, Maya menyumbang berapa? Pasti rumah kalian di Jakarta laku mahal, ya? Saya dengan lembut melepaskan tangan saya dari genggaman Ibu Ratih. Saya berkata, saya tidak menyumbang sepeser pun untuk rumah ini. Senyum di wajah Ibu Ratih membeku. Bagas yang berdiri di belakang saya langsung mengerutkan kening. Suasana di sekitar menjadi hening. Beberapa orang mengira saya bercanda dan masih mencoba tersenyum canggung. Ibu Ratih bertanya lagi, kamu tadi bilang apa? Saya menatap lurus ke matanya. Saya bilang, saya tidak pernah setuju untuk menyumbang uang, apalagi setuju menggunakan aset saya untuk membangun rumah ini. Ibu Ratih menggeretakkan giginya, tetapi masih berusaha mempertahankan wajah ceria di depan para tamu. Anak ini, hari ini kan hari bahagia, jangan bicara sembarangan. Harta suami istri ya dipakai untuk keluarga, buat apa membedakan milikmu atau milikku? Saya menjawab, jika memang tidak perlu dibedakan, kenapa Ibu dan Mas Bagas harus melakukannya diam-diam di belakang saya? Senyum di wajahnya lenyap total. Bagas melangkah maju, merendahkan suaranya, Maya, jangan membuat keributan di sini. Ada apa-apa kita bicarakan di rumah? Saya bertanya. Di rumah yang mana? Apartemen yang sebagian besar biayanya saya yang bayar, atau rumah warisan ibuku yang sertifikatnya diam-diam kamu ambil untuk digadaikan? Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Beberapa orang menoleh ke arah Bagas, yang lain menatap Ibu Ratih dengan tatapan tidak mengerti. Bagas mengatupkan rahangnya erat-erat. Ia berbisik di telinga saya, kalau kamu sudah tahu, seharusnya kamu menjaga harga diriku. Semuanya sudah terlanjur, kamu membuat keributan juga tidak akan mengubah apa-apa. Saya bertanya dengan tenang, kamu yakin? Bagas menatap saya, matanya memancarkan kegelisahan. Ibu Ratih, melihat situasi tidak terkendali, melangkah maju dan menunjuk wajah saya. Kamu jangan mentang-mentang punya gaji lalu mau seenaknya sama keluarga suami. Kamu menikah dengan anakku sudah hampir 7 tahun, makan dan tinggal di rumahnya. Menyumbang satu rumah saja apa beratnya? Saya tertawa. Saya makan dan tinggal di rumahnya? Hampir 7 tahun ini, uang sewa, listrik, air, makan, dan bahkan utang-utangnya sebagian besar saya yang bayar. Ibu Ratih berteriak, itu kewajiban seorang istri. Saya mengangguk. Kalau begitu, boleh saya tanya, apa kewajiban seorang suami? Seluruh halaman menjadi senyap. Ibu Ratih tidak bisa menjawab. Bagas tiba-tiba berbalik, berjalan ke arah meja tempat dokumen diletakkan. Ia mengambil sebuah map lalu kembali dengan cepat. Ia melemparkan map itu dengan keras ke meja di hadapan saya. Bagas berkata dengan lantang, baik. Kamu mau jelas-jelasan, aku akan jelaskan. Rumahmu sudah dimasukkan dalam pengajuan pinjaman, surat-surat sudah ditandatangani, prosedur hampir selesai. Kamu mau menolak sekarang juga sudah terlambat. Saya membungkuk melihat kontrak itu. Tanda tangan atas nama Mayasari tertera di bagian paling bawah. Setiap goresannya ditiru dengan cukup baik. Tetapi si pemalsu tidak tahu bahwa setiap kali menandatangani dokumen penting, saya selalu berhenti sejenak di goresan terakhir nama Sari. Tanda tangan di kontrak itu ditarik tanpa jeda. Saya mengambil map itu, membukanya di hadapan Bagas, dan bertanya, siapa yang menandatangani ini? Bagas menjawab, kamu yang tanda tangan, kamu hanya tidak ingat. Saya menatapnya. Kamu mau menegaskan di hadapan semua orang bahwa saya sendiri yang menandatanganinya? Bagas tampak ragu. Ibu Ratih menyela, suami istri tanda tangan gantian apa salahnya? Dia suamimu, tidak mungkin mencelakakanmu. Saya menoleh ke arahnya. Kalau tidak ada yang salah, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ibu Ratih memerah. Saya kembali menatap Bagas. Berapa kali kamu berlatih menulis tanda tanganku?
Sampai bisa semirip ini? Wajah Bagas memucat. Ia bertanya, "Kamu bicara apa?" Saya mengeluarkan ponsel, membuka foto-foto yang saya ambil di laci meja kerjanya. Di layar, terlihat puluhan tanda tangan Mayasari yang ditulis berulang-ulang. Saya memperbesar foto itu dan menunjukkannya kepada orang-orang yang berdiri di dekat saya. Saya menemukan tumpukan kertas ini di meja kerja suami saya. Di atasnya, tanda tangan saya dilatih puluhan kali. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Seorang paman mengambil ponsel saya, melihatnya dengan saksama, lalu menggelengkan kepala. "Bagas, ini bagaimana ceritanya?" Bagas mencoba merebut ponsel itu, tetapi saya sudah mundur. Ia berteriak, "Itu hanya kertas coret-coretan, jangan mengada-ada." "Baik, kalau begitu kita lihat selanjutnya." Saya membuka email yang Bagas kirimkan ke perantara kredit. Suara saya terdengar jelas di tengah halaman. "Istri saya sedang dinas luar kota beberapa hari. Tolong diproses dulu saja. Tanda tangan bisa saya urus. Suami istri tanda tangan gantian tidak masalah, kan?" Raut wajah pria bernama Budi yang sedang berdiri di dekat meja tamu langsung berubah. Saya mengenalinya dari foto profil di email. Ia diam-diam mundur, hendak meninggalkan kerumunan. Saya memanggil, "Pak Budi, mau kemana?" Semua orang menoleh. Pria itu berhenti, tersenyum canggung. "Saya ada urusan, harus pulang lebih awal." Saya bertanya, "Anda yang membantu pengajuan pinjaman suami saya, kan?" Pria itu langsung melambaikan tangan. "Saya hanya memperkenalkan prosedurnya, saya tidak tahu soal tanda tangan." Bagas berteriak, "Kamu bicara sembarangan apa?" Pria itu tidak menjawab, hanya menunduk dan berjalan cepat ke arah gerbang. Kepanikannya sudah menjelaskan segalanya. Ibu Ratih menopang pinggangnya, berteriak, "Kalaupun tanda tangan gantian, itu juga untuk urusan besar keluarga. Rumah kosongmu itu digadaikan untuk membangun rumah bagi ibu mertua, apa salahnya?" Saya menatap wanita di hadapan saya. Sampai saat ini, ia masih tidak merasa salah. Ia masih percaya, selama saya adalah menantunya, semua milik saya bisa ia ambil. Salahnya adalah ini rumah warisan pribadi dari ibu kandung saya. Salahnya adalah saya tidak pernah setuju. Dan salahnya adalah ibu dan putra ibu telah bersekongkol menipu saya. Ibu Ratih berteriak, "Siapa yang menipumu?" Saya membuka percakapan pesan antara beliau dan Bagas. Saya membacanya dengan lantang. "Rumah peninggalan ibunya itu kan sudah jadi harta suami istri. Kamu urus saja dulu berkasnya. Nanti kalau uangnya sudah cair, dia mau protes juga tidak akan bisa apa-apa." Wajah Ibu Ratih memutih. Saya melanjutkan, "Perempuan itu hatinya lemah, diancam cerai sedikit juga langsung takut." Bisik-bisik semakin kencang. Seorang bibi menatap Ibu Ratih dengan ragu. "Mbak Ratih, kamu benar menyuruh anakmu begitu?" Ibu Ratih menjadi gugup. "Pesan itu bisa dipalsukan. Anak ini kan kerja di bidang keuangan, dia mau merekayasa, apa saja juga bisa." Saya berkata, "Ibu tenang saja. Seluruh data aslinya sudah disimpan oleh pengacara saya. Pihak berwenang bisa memverifikasi apakah pesan ini asli atau palsu." Bagas melangkah maju, tangannya terulur hendak merebut dokumen di tangan saya. Saya mundur dan berkata, "Jangan sentuh saya." Bagas menggeretakkan gigi. "Kamu mau menghancurkan keluarga ini?" Saya menatap lurus ke matanya. "Yang menghancurkan keluarga ini bukan saya, tapi suami yang memakan masakan istrinya, menggunakan uang istrinya untuk biaya hidup, tapi di belakang punggungnya berlatih memalsukan tanda tangan untuk merampas rumah terakhir istrinya." Bagas membelalakan mata. "Aku tidak merampas, aku hanya menggadaikan sementara. Nanti kalau usaha sudah untung, utangnya akan aku lunasi." Saya bertanya, "Kalau rugi bagaimana?" Bagas tidak menjawab. "Kalau wedding organizer Gilang gagal, bank akan menyita rumah ibuku." "Siapa yang akan bertanggung jawab?" Ibu Ratih menyela. "Gilang tidak akan gagal." Saya menoleh padanya. "Gilang sudah membuka 3 usaha dan semuanya tutup. Utang-utang lamanya saja belum lunas. Atas dasar apa ibu yakin kali ini akan berhasil?" Dari ujung halaman, Gilang berdiri. Ia berteriak, "Mbak jangan meremehkan saya." Saya menjawab, "Saya tidak meremehkanmu.
Saya hanya tidak akan menggunakan rumah ibu saya untuk berjudi atas nasibmu. Gilang hendak melangkah maju, tetapi seorang paman menahan bahunya. Tepat pada saat itu, ponsel Bagas berdering. Ia melihat layar dan wajahnya langsung pucat. Nama penelepon tertera jelas, bagian Appraisal Bank. Bagas menatap saya, tidak mengangkat teleponnya. Telepon berhenti berdering sejenak, lalu kembali berbunyi. Ibu Ratih mendesak, angkat. Bagas berjalan ke samping, menekan tombol jawab. Meskipun ia berusaha merendahkan suaranya, orang-orang yang berdiri di dekatnya masih bisa mendengar suara seorang wanita. Selamat siang, Bapak Bagas Prakoso. Kami informasikan bahwa pengajuan pinjaman Bapak ditangguhkan karena pemilik agunan telah mengirimkan surat keberatan. Tanda tangan dalam berkas juga sedang kami verifikasi. Kami mohon Bapak datang ke bank besok pagi untuk memberikan keterangan. Bagas berdiri mematung. Wanita di telepon menambahkan, selama masa verifikasi, bank tidak akan mencairkan dana apapun terkait pengajuan ini. Panggilan berakhir. Tangan Bagas yang memegang ponsel terkulai lemas. Saya melihat jam di pergelangan tangan saya. Pengajuan pinjaman itu sudah dibekukan sejak tadi pagi. Saya juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran transaksi di kantor pertanahan. Rumah saya tidak akan digunakan untuk membayar keserakahan siapapun. Seluruh acara diselimuti keheningan yang berat. Musik dari pengeras suara masih terdengar, tetapi tidak ada lagi yang tertawa atau berbicara. Gambar desain villa 3 lantai yang tergantung di tengah halaman tiba-tiba terlihat konyol. Ibu Ratih terhuyung mundur. Ia bertanya, lalu bagaimana dengan uang untuk membangun rumah? Kontraktor sudah menerima uang muka. Material bangunan sudah dikirim. Ibu bahkan sudah pinjam uang kerabat untuk biaya catering hari ini. Saya menatapnya. Itu keputusan ibu. Saya tidak pernah setuju untuk menanggung tanggung jawabnya. Bagas tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan saya. Ia menariknya dengan kuat, suaranya penuh ancaman. Ikut aku ke dalam, kita bicara berdua. Saya menyentakkan tangan saya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan berdua. Saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas dan meletakkannya di meja. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dengan tanda tangan saya dan surat panggilan dari kantor pengacara. Mulai hari ini, semua urusan terkait aset dan pernikahan akan dibicarakan melalui pengacara saya. Bagas menatap surat itu, wajahnya memerah padam. Ia berteriak, hanya karena satu rumah kamu mau cerai? Saya menggeleng. Bukan. Aku cerai karena suamiku merasa punya hak untuk menipu, merampas, dan menginjak-injak jalan hidup terakhir istrinya. Ibu Ratih menerjang maju, menunjuk wajah saya. Kalau kamu melangkah keluar dari sini, jangan pernah kembali. Keluarga ini tidak butuh menantu durhaka sepertimu. Saya menatapnya lama. Saya memang tidak pernah punya rumah di sini untuk kembali. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan melangkah ke arah gerbang. Di belakang saya, suara tangisan Ibu Ratih, bentakan Bagas, dan bujukan kerabat bercampur menjadi satu. Saya tidak menoleh. Ketika saya sudah duduk di dalam mobil, barulah kedua tangan saya mulai gemetar. Saya pikir saya akan merasa puas. Tetapi yang saya rasakan justru kekosongan. Hampir 7 tahun pernikahan. Pada akhirnya hanya menyisakan sebuah kontrak palsu, selembar surat gugatan cerai, dan pertanyaan seorang suami mengapa saya meninggalkan keluarga demi sebuah rumah. Bagas tidak mengerti. Saya tidak meninggalkan keluarga demi rumah. Saya pergi karena ia sendiri yang telah membuktikan bahwa di dalam hatinya, saya tidak pernah dianggap sebagai keluarga. 2 hari kemudian, Bagas menelepon saya tanpa henti. Awalnya ia memak-maki. Ia bilang saya telah membuatnya kehilangan muka di hadapan kerabat, membuat ibunya jatuh sakit karena tekanan darah tinggi, dan merusak peluang bisnis Gilang. Ketika saya tidak mengangkat teleponnya, ia beralih ke pesan teks yang berisi ancaman. Ia bilang saya harus berpikir ulang karena seorang wanita yang sudah bercerai tidak akan dihargai lagi. Pada hari ketiga, nadanya berubah. Bagas meninggalkan pesan suara. Maya, tolong cabut surat pemblokiran di bank. Kontraktor menagih sisa pembayaran. Aku sudah setor uang muka 200 juta, kalau kontraknya dibatalkan, uang itu hangus. Saya tidak menjawab. Sesaat kemudian, ia menelepon lagi. Kali ini, Bagas terdengar nyaris memohon. Kamu hanya perlu mengkonfirmasi bahwa tanda tangan itu memang milikmu.
Setelah dana cair, aku janji semua uangnya kamu yang kelola. Aku akan lunasi utangnya, aku tidak akan membiarkan rumah itu disita. Saya mendengarkan semuanya sampai selesai, lalu berkata, rumah saya bukan dompet yang bisa dibuka kapan saja oleh keluargamu. Bagas berteriak, kamu benar-benar mau mendorongku ke jurang? Saya menjawab, tidak ada yang mendorongmu. Kamu sendiri yang melompat ke sana saat memutuskan untuk memalsukan tanda tangan istrimu. Saya menutup telepon, memblokir nomornya, dan menyerahkan semua komunikasi kepada Dewi. Sore itu, Dewi menelepon dengan kabar lain. Bagas tidak hanya memberikan uang muka kepada kontraktor, ia juga meminjam sejumlah besar uang dari 2 pelanggan di perusahaannya, dengan janji akan segera melunasinya setelah dana dari bank cair. Jika pinjaman itu batal, ia tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga berisiko diselidiki oleh perusahaannya karena memanfaatkan hubungan kerja untuk kepentingan pribadi. Saya berdiri di dekat jendela apartemen baru saya, memandangi arus kendaraan di bawah. Saya tahu, kejatuhan Bagas baru saja dimulai. Acara peletakan batu pertama telah usai, tetapi perang sesungguhnya antara saya dan keluarga suami baru saja resmi dimulai. Setelah acara peletakan batu pertama yang gagal itu, saya pikir Ibu Ratih akan sibuk mencari cara untuk menyelesaikan tumpukan utang yang ia ciptakan sendiri. Ternyata saya terlalu meremehkan kemampuannya. 4 hari kemudian, Ibu Ratih mendatangi kantor saya. Pagi itu, saya sedang berada di ruang rapat, mempresentasikan laporan audit biaya triwulan di hadapan Dewan Direksi. Di layar proyektor, terpampang tabel berisi pembayaran-pembayaran janggal dari salah satu cabang. Baru saja saya beralih ke slide berikutnya. Dari lobi terdengar suara teriakan yang memekakan telinga. Tolong, tolong, semuanya lihat ke sini. Perusahaan sebesar ini mempekerjakan menantu penipu yang merampas rumah mertuanya sendiri. Seluruh ruang rapat terdiam. Saya langsung mengenali suara Ibu Ratih. Seorang staf administrasi buru-buru membuka pintu dan masuk, wajahnya tampak bingung. Mbak Maya. Ada seorang ibu yang mengaku sebagai mertua Mbak. Beliau membuat keributan di lobi. Satpam sudah berusaha meminta beliau keluar, tapi tidak mau. Saya meletakkan remote proyektor di meja. Direktur utama menatap saya dan bertanya, perlu bantuan perusahaan untuk memanggil polisi? Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu, Pak. Beri saya beberapa menit untuk menanganinya. Saya melangkah keluar dari ruang rapat. Dari koridor lantai 2, saya sudah bisa melihat kerumunan orang di lobi. Ibu Ratih duduk bersimpuh di lantai marmer. Ia mengenakan setelan baju berwarna coklat kusam, rambutnya sengaja dibuat berantakan, dan wajahnya tanpa riasan sangat berbeda dari wanita bergelimang emas di acara peletakan batu pertama. Hari ini, ia tampak seperti seorang ibu miskin yang ditelantarkan anak-anaknya. Di sampingnya ada Gilang dan 2 orang kerabat perempuan dari pihak suami. Gilang memegang sebuah papan karton bertuliskan, menantu merampas harta, menggusir ibu mertua ke jalanan. Saya melihat pemandangan itu dan tidak tahu harus marah atau tertawa. Begitu melihat saya, Ibu Ratih langsung memukul-mukul lantai. Maya, ya Tuhan Maya. Apa salah ibu padamu sampai kamu tega, mendorong kami sekeluarga ke jurang kehancuran? Suaranya menggema di seluruh lobi. Karyawan dari berbagai divisi berdiri memenuhi koridor. Beberapa klien yang sedang menunggu juga ikut menoleh. Saya menuruni tangga satu persatu. Saya tidak terburu-buru. Semakin saya tenang, semakin Ibu Ratih berakting dengan liar. Ia merangkak maju, kedua tangannya menangkup, kamu sudah menikah hampir 7 tahun, ibu sudah menganggapmu seperti anak kandung. Tapi hanya karena sebuah rumah, kamu tega menyewa pengacara untuk menjebak suamimu, membuat bank memblokir dana, dan menyebabkan ibu kehilangan semua uang muka. Seorang wanita yang datang bersamanya langsung menimpali, Mbak kerja di perusahaan besar tapi kelakuannya tidak bermoral. Mertua sudah tua, hanya ingin punya rumah untuk ibadah, kalau tidak mau membantu ya sudah, jangan malah merusak. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar. Saya mendengar beberapa orang berkata, sepertinya Mbak Maya mau cerai. Ada juga yang bertanya, masalahnya apa sampai mertuanya datang ke sini? Saya berhenti sekitar 2 meter dari Ibu Ratih. Saya berkata, Ibu, tolong berdiri, ini tempat kerja. Beliau langsung berteriak,
Kamu masih berani memanggilku ibu? Kamu menipu anakku untuk tanda tangan surat-surat lalu mau merampas semua hartanya. Kamu bahkan menyewa pengacara untuk mengancam akan memenjarakan suamimu. Saya bertanya, saya menipu Mas Bagas untuk menandatangani surat apa? Ibu Ratih terdiam sejenak. Gilang yang berdiri di sampingnya langsung menyahut, Mbak jangan pura-pura. Mbak tahu bank tidak akan mencairkan dana. Makanya sengaja memaksa Mas Bagas tanda tangan surat cerai. Mbak juga menuntut bagian dari uang yang Mas Bagas kirimkan untuk ibu. Saya mengangguk. Jadi, hari ini kalian datang ke sini karena masalah uang. Ibu Ratih langsung membantah. Bukan uang, tapi moral. Adab. Saya menatapnya. Kalau ini masalah moral, kita harus membicarakannya dengan lebih jelas. Saya menoleh ke staf administrasi. Tolong undang semuanya ke ruang tamu. Minta satpam berjaga di luar. Kamera di ruangan itu masih berfungsi, kan? Staf itu mengangguk. Masih, Mbak. Saya kembali menatap Ibu Ratih. Ibu ingin bicara di depan semua orang, saya beri kesempatan. Tapi kita bicara di ruangan yang ada kameranya, supaya nanti tidak ada yang bilang saya memutarbalikkan perkataan Ibu. Sorot mata Ibu Ratih tampak goyah. Gilang menarik lengan ibunya dan membisikkan sesuatu. Mungkin ia pikir saya takut kehilangan muka, sehingga ingin memindahkan percakapan ke ruang tertutup. Ibu Ratih langsung berdiri. Baik, hari ini akan kubongkar topengmu di depan seluruh perusahaanmu. Ruang tamu terletak persis di samping lobi utama. Saya meminta kepala HRD, perwakilan serikat pekerja, dan seorang petugas keamanan untuk hadir sebagai saksi. Orang-orang yang tidak berkepentingan diminta untuk kembali bekerja. Ibu Ratih tidak senang, ia ingin audiens sebanyak mungkin. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa seluruh percakapan akan direkam dan dibuatkan berita acaranya, ia justru tampak menang. Ia duduk, menggebrak meja. Sekarang bicara. Kenapa kamu mau merebut rumah keluarga kami? Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Rumah keluarga ibu yang mana? Villa yang sedang dibangun di kampung? Atau rumah warisan dari almarhumah ibu saya? Ibu Ratih berkata, kamu sudah menikah. Rumahmu ya rumah suami. Rumah di kampung itu juga nanti jadi milik kalian berdua. Saya membuka tas, mengeluarkan sebuah map. Lembar pertama adalah fotokopi sertifikat hak milik rumah saya. Lembar berikutnya adalah akta waris dan surat pernyataan aset pribadi. Saya mendorong dokumen-dokumen itu ke hadapannya. Rumah ini diwariskan khusus untuk saya oleh ibu kandung saya. Semua prosedurnya sah secara hukum. Di dalam sertifikat ini tidak ada nama Bagas, tidak ada nama ibu, dan tidak ada nama Gilang. Ibu Ratih bahkan tidak mau melihatnya. Ia menyingkirkan map itu. Surat-surat itu hanya kertas. Kamu istri Bagas, hartamu harus dipakai untuk suamimu. Saya bertanya, kalau begitu, apakah gaji Mas Bagas harus dipakai untuk istrinya? Beliau langsung menjawab. Laki-laki itu urusannya besar. Perempuan mengurus dapur di rumah itu sudah benar. Saya tersenyum tipis. Saya membuka map kedua. Isinya adalah rekapitulasi semua dana yang telah Bagas transfer ke ibu dan adiknya selama hampir 7 tahun. Saya meletakkan setiap halaman di atas meja. Tanggal 12 bulan Maret. Mas Bagas transfer 40 juta untuk ibu ganti pintu. Tanggal 20 Juni, transfer 120 juta untuk Gilang buka kedai kopi. Tanggal 5 September, transfer 80 juta untuk renovasi atap. Tanggal 18 Mei tahun berikutnya, transfer 200 juta untuk uang muka tanah. Saya membacakan setiap transaksi dengan perlahan. Semakin lama, raut wajah Ibu Ratih semakin berubah. Gilang yang duduk di sampingnya mulai menunduk. Saya membuka halaman terakhir. Total uang yang ditransfer Bagas kepada ibu dan Gilang selama hampir 7 tahun lebih dari 2 miliar rupiah. Ruangan menjadi senyap. Kepala HRD melihat angka itu dan sedikit mengerutkan kening. Saya melanjutkan, dan selama periode yang sama, sebagian besar biaya sewa apartemen, iuran layanan, listrik, air, makan, dan biaya hidup lainnya, saya yang menanggung. Saya mengeluarkan setumpuk tagihan dan rekening koran. Ini bukti sewa, ini biaya rumah sakit saat Mas Bagas dirawat, ini cicilan yang saya lunasi saat dia kredit motor,
Ini sumbangan untuk acara-acara di keluarga suami. Dan ini adalah uang yang saya pinjam dari rekan kerja untuk biaya pengobatan ayah saya. Karena tepat di hari itu, Mas Bagas bilang dia tidak punya uang. Ibu Ratih menggebrak meja. Kamu mengungkit-ungkit itu untuk apa? Suami istri itu harus saling berkorban. Saya menatapnya. Benar, suami istri harus berkorban untuk satu sama lain. Tapi dalam pernikahan saya, hanya ada satu pihak yang berkorban, sementara pihak lain menggunakan uangnya untuk menjadi anak berbakti, dan menyuruh istrinya menanggung harga dari baktinya itu. Gilang mengangkat kepala. Mbak jangan libatkan saya. Mas Bagas sukarela memberi saya uang, saya tidak pernah minta. Saya menoleh padanya. Tidak pernah minta? Saya membuka tangkapan layar pesan yang pernah Gilang kirim ke Bagas. Mas, transfer lagi 50 juta dong. Kalau Mbak Maya tanya, bilang saja bonus kantor belum cair. Pesan berikutnya berbunyi, rumah Mbak itu dibiarkan kosong juga sayang. Kalau bisa diurus pinjamannya, cepat diurus, Mas. Nanti harga bahan bangunan naik lagi. Wajah Gilang memerah. Ia tergagap, itu karena saya lagi butuh. Saya bertanya, kamu butuh, jadi kamu mau menjadikan rumah ibu saya sebagai modalmu? Gilang menggebrak meja. Mbak jangan bicara seolah-olah keluarga ini merampok Mbak. Nanti kalau usahanya untung, Mbak juga ikut menikmati. Saya berkata, saya tidak pernah setuju untuk berinvestasi. Tidak ada yang boleh menggunakan aset saya lalu mengklaim itu adalah kesempatan untuk saya. Ibu Ratih, melihat putranya terdesak, berteriak. Semua ini karena kamu egois. Kalau dari awal kamu mau tanda tangan baik-baik, rumah itu sudah jadi. Gilang juga sudah punya usaha. Hanya menantu berhati sempit yang pelit dengan hartanya sendiri. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Suara Ibu Ratih terdengar jelas di ruangan itu. Si Maya itu kan punya penghasilan, sudah seharusnya dia yang menanggung keluarga suami. Uang Bagas itu untuk urusan besar, perempuan pegang banyak uang nanti malah macam-macam. Rekaman berlanjut, ambil saja sertifikatnya. Nanti kalau uang sudah cair, dia mau tidak mau harus terima. Diancam cerai sedikit juga dia takut. Ibu Ratih membelalakan mata. Ia melihat sekeliling, lalu menatap kamera di sudut ruangan. Kamu merekamku? Saya menjawab. Rekaman ini diambil di rumah saya, dalam percakapan yang berhubungan langsung dengan aset saya. Kamu menjebakku, teriaknya. Saya menggeleng. Tidak ada yang menjebak ibu. Saya hanya menyimpan perkataan ibu apa adanya. Kepala HRD angkat bicara. Ibu, dokumen yang ditunjukkan oleh Ibu Maya cukup jelas. Masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara hukum, tetapi ibu tidak seharusnya datang ke perusahaan dan memfitnah karyawan kami. Ibu Ratih menoleh padanya. Anda tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur. Anak ini jago berpura-pura. Dia menumpang hidup pada anak saya. Sekarang melihat keluarga suami mau punya uang, dia berbalik mau merampok. Saya bertanya, Ibu baru saja mendengar total biaya yang sudah saya keluarkan. Apa ibu masih mau bilang saya menumpang hidup? Ibu Ratih terdiam. Saya melanjutkan. Ibu bilang saya merampas harta. Tolong tunjukkan satu saja harta milik ibu yang sekarang atas nama saya. Beliau tidak menjawab. Tanah yang ibu beli dengan uang dari Bagas itu atas nama siapa? Atas namaku, jawab Ibu Ratih. Rumah lama atas nama siapa? Namaku. Emas yang Bagas belikan untuk ibu, sekarang di mana? Beliau mengepalkan kedua tangannya. Saya menatap lurus ke matanya. Semua aset ibu yang pegang. Sementara satu-satunya rumah milik saya, ibu justru ingin mengambilnya. Sebenarnya, siapa yang merampas? Ibu Ratih bangkit. Ia mengacungkan tangannya dan menerjang ke arah saya. Perempuan kurang ajar. Akan kuberi kamu pelajaran. Saya tidak melawan, hanya mundur selangkah. Sebelum tangannya menyentuh wajah saya, seorang petugas keamanan sudah menahan pergelangan tangannya. Kepala HRD berdiri, suaranya tegas. Ibu, hentikan. Seluruh tindakan Anda sudah terekam kamera. Ibu Ratih meronta. Lepaskan. Aku memukul menantuku sendiri, apa urusan kalian? Saya berkata, saya bukan lagi orang yang bisa ibu pukul sesuka hati. Mulai hari ini, jika ibu terus memfitnah,
membuat keributan, atau melakukan kekerasan, pengacara saya akan mengirimkan seluruh berkas ini ke pihak yang berwenang. Gilang berdiri. Mbak mengancam ibu saya? Saya menatapnya. Bukan. Saya memberitahukan konsekuensinya. Wanita kerabat yang datang bersama mereka, melihat situasi tidak menguntungkan, menarik lengan Ibu Ratih. Sudah, Mbak, kita pulang saja. Di sini ada kamera, bicara lebih banyak hanya akan merugikan kita. Ibu Ratih ditarik ke arah pintu, tetapi masih sempat berbalik dan berteriak, "Kamu pikir setelah cerai hidupmu akan bahagia? Perempuan mandul sepertimu, siapa yang mau?" Kalimat itu membuat langkah saya terhenti. Seluruh ruangan seketika senyap. Ibu Ratih, melihat saya tidak menjawab, mengira telah mengenai titik lemah saya dan semakin menjadi-jadi. Hampir 7 tahun jadi menantu, tidak bisa memberikan cucu. Keluarga kami tidak mengusirmu itu sudah untung. Sekarang malah berani menuntut hak, kedua tangan saya terkepal. Kenangan lama tiba-tiba menyeruak. Lorong rumah sakit, surat rawat inap yang kusut, panggilan telepon yang tidak dijawab, tempat tidur yang dingin, dan suara dokter yang mengatakan bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya menatap Ibu Ratih. Saya ingin mengatakan semuanya saat itu juga. Ingin mengatakan bahwa saya pernah memiliki seorang anak. Ingin bertanya apakah beliau tahu apa yang dilakukan putranya di hari anak itu meninggalkan saya. Tetapi saya menahannya. Kebenaran itu terlalu menyakitkan untuk dilemparkan di tengah pertengkaran yang kacau. Kebenaran itu harus ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat, di hadapan orang yang tepat. Saya berkata, "Ibu baru saja menyinggung soal anak. Kalau begitu, tolong ingat baik-baik apa yang baru saja Ibu katakan. Nanti di pertemuan dengan pengacara, saya akan memberitahu Ibu siapa sebenarnya yang bersalah pada anak itu." Senyum di wajah Ibu Ratih membeku. Ia bertanya, "Kamu bicara apa?" Saya tidak menjawab. Saya menoleh ke petugas keamanan dan meminta mereka untuk mengantar tamu-tamu itu keluar. Gilang hendak mengatakan sesuatu, tetapi sudah dihadang oleh 2 petugas. Ibu Ratih berjalan sambil terus mengumpat, tetapi suaranya tidak lagi seyakin saat ia pertama kali datang. Pintu kaca tertutup. Saya berdiri di tengah ruang tamu, menatap tumpukan dokumen yang berserakan di meja. Seluruh tubuh saya gemetar. Kepala HRD mendekat, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu saya. "Kamu tidak apa-apa?" Saya mengangguk. Tetapi ketika membuka mulut, suara saya serak. "Saya tidak apa-apa." Direktur utama ternyata sudah berdiri di luar pintu sejak tadi. Ia menatap saya dan berkata, "Perusahaan akan menyimpan seluruh rekaman dan berita acara ini. Selesaikan masalahmu sesuai jalur hukum. Jangan biarkan masalah pribadi membuatmu harus menundukkan kepala." Saya berterima kasih kepada semuanya, mengumpulkan kembali dokumen-dokumen saya, lalu kembali ke ruang kerja. Begitu pintu tertutup, saya langsung menelepon Dewi. Ia mengangkat dengan cepat. "Sudah selesai?" Saya melihat keluar jendela. Di halaman bawah, Ibu Ratih masih berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah gedung. Gilang sedang berusaha menariknya masuk ke mobil. Saya berkata, "Mereka baru saja menggunakan masalah anak untuk menghinaku di depan seluruh kantor." Di seberang telepon hening sejenak. Dewi bertanya, "Apa yang mau kamu lakukan?" Saya membuka laci, mengeluarkan sebuah amplop yang sudah usang. Di dalamnya ada berkas rumah sakit dari 6 tahun lalu. Saya mengelus tepi kertas yang sudah menguning itu. "Jadwalkan mediasi secepatnya. Sudah saatnya mereka tahu kebenaran tentang anak yang tidak sempat lahir itu. Kali ini, aku tidak akan membiarkan Bagas terus menggunakan kebohongan untuk menutupi keegoisannya." 3 hari setelah insiden Ibu Ratih di kantor, mediasi diadakan di kantor Dewi. Saya tiba hampir setengah jam lebih awal. Ruang rapat terletak di ujung koridor, terpisah dari area tamu. Meja kayu panjang sudah dibersihkan. Di atasnya tersedia air mineral, kertas catatan, dan 2 bundel berkas tebal yang telah disusun rapi oleh Dewi. Saya duduk di kursi dekat jendela. Di luar, awan kelabu menggantung berat di antara gedung-gedung. Suasana mendung sebelum hujan mengingatkan saya pada hari saat saya terbaring di rumah sakit 6 tahun lalu. Saya membuka tas, mengeluarkan amplop usang itu. Di dalamnya ada hasil USG, berkas rawat inap, surat keterangan operasi,
dan sebuah gelang pasien yang warnanya sudah memudar. Saya menyimpan benda-benda itu selama 6 tahun. Di malam-malam saat saya tidak bisa tidur, saya pernah berpikir untuk membakarnya. Saya takut jika melihatnya, luka di hati saya akan kembali menganga. Tetapi akhirnya saya tidak tega. Benda-benda itu adalah satu-satunya bukti bahwa pernah ada sesosok jiwa kecil yang memanggil saya ibu, meskipun ia tidak sempat membuka mata untuk melihat dunia. Dewi masuk dan meletakkan tangannya di bahu saya. Ia bertanya, "Kamu yakin mau mengangkat masalah ini hari ini?" Saya mengangguk. Aku tidak mau menggunakan anakku sebagai senjata untuk balas dendam. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Bagas terus berbohong, apalagi setelah ibunya menggunakan masalah ini untuk menginjak-injakku. Dewi duduk di hadapan saya. "Hari ini, kamu cukup katakan yang sebenarnya. Selebihnya biar aku yang urus." Tepat pukul 9 pagi, pintu ruang rapat terbuka. Bagas masuk lebih dulu. Saya hampir tidak mengenali pria yang pernah hidup bersama saya selama hampir 7 tahun itu. Kemejanya kusut, rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, kedua matanya merah, dan dagunya ditumbuhi janggut tipis. Ibu Ratih berjalan di belakangnya. Hari ini ia tidak lagi mengenakan pakaian kusam untuk berperan sebagai ibu yang malang. Ia mengenakan setelan sutra berwarna ungu gelap, lehernya masih berkalung emas. Gilang tidak ikut. Mungkin ia sadar semua uang yang ia terima tercatat dalam berkas, jadi ia tidak berani datang. Bagas menarik kursi dan duduk di hadapan saya. Ia menatap saya lama, lalu meletakkan sebuah kartu ATM di atas meja. Dengan dua jarinya, ia mendorong kartu itu ke arah saya. "Ini kartu gajiku. Mulai sekarang, semua uangku kamu yang pegang. Aku tidak akan kirim ke kampung lagi. Pengeluaran setiap bulan, kamu yang atur." Saya menatap kartu yang tergeletak di tengah meja itu. Selama hampir 7 tahun menikah, ini pertama kalinya Bagas dengan sukarela memberikan kartu gajinya. Dulu, setiap kali saya menyinggung soal keuangan, ia selalu bilang saya tidak berhak mengatur uang laki-laki. Sekarang, ketika pinjaman diblokir, pekerjaan terancam, dan villa impian ibunya menjadi tumpukan utang, ia menyodorkan kartu itu seolah sebuah hadiah. Saya bertanya, "Untuk apa kartu ini?" Bagas mencondongkan tubuhnya ke depan. "Maya, aku tahu aku salah. Soal sertifikat rumah itu, aku hilaf karena terburu-buru. Aku hanya ingin membangun usaha untuk keluarga, bukan mau merampas hartamu. Tolong, cabut gugatan cerai itu. Kita pulang, kita mulai lagi dari awal. Aku janji akan berubah." Ibu Ratih yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Suami istri sudah hidup bersama begitu lama, masa bisa langsung pisah begitu saja? Dia sudah tahu salah, berilah dia kesempatan. Saya menatapnya. Beberapa hari lalu, ibu datang ke kantor dan menghina saya sebagai perempuan mandul. Hari ini, ibu mau saya kembali menjadi istri Bagas? Wajah Ibu Ratih tampak canggung. Waktu itu ibu sedang emosi, jadi bicaranya asal. Orang tua kalau marahkan kata-katanya suka tidak enak. Jangan dimasukkan ke hati. Saya tertawa hambar. Satu kalimat yang menyakiti orang lain selama bertahun-tahun, bagi beliau hanyalah kata-kata saat marah. Dewi berdeham. Ia menarik bundel berkas dan berkata, "Hari ini kita di sini bukan untuk merujukkan suami istri. Klien saya sudah mantap untuk bercerai. Yang perlu diselesaikan adalah tanggung jawab aset dan perbuatan penggunaan dokumen Ibu Maya tanpa izin." Bagas langsung mengerutkan kening. "Saya sedang bicara dengan istri saya. Anda jangan ikut campur." Dewi menjawab dengan tenang, "Bapak Bagas, saat ini saya adalah kuasa hukum Ibu Maya. Semua masalah terkait sengketa ini harus dibicarakan dengan saya." Bagas mengepalkan kedua tangannya. Dewi membuka berkas. Selama hampir 7 tahun pernikahan, Bapak telah mentransfer dana lebih dari 2 miliar rupiah yang berasal dari penghasilan selama masa pernikahan kepada ibu dan adik Bapak. Pada saat yang sama, Ibu Maya menanggung sebagian besar biaya hidup bersama. Klien saya menuntut perhitungan ulang seluruh aliran dana dan pengembalian bagian aset yang menjadi haknya. Bagas menggebrak meja. "Uang hasil kerjaku, aku berikan pada ibuku." "Apa yang salah?" Dewi menjawab, "Penghasilan selama masa pernikahan,
tidak bisa serta-merta dianggap sebagai harta pribadi hanya karena masuk ke rekening atas nama Bapak. Bapak punya hak berbakti pada orang tua, tetapi tidak bisa secara sepihak mentransfer dana dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan istri, lalu membiarkan istri menanggung seluruh biaya rumah tangga. Belum lagi, Bapak mengambil dokumen aset pribadi Ibu Maya dan memalsukan tanda tangannya untuk mengajukan pinjaman 5 miliar rupiah. Bagas berdiri. Saya tidak memalsukan. Suami istri tanda tangan gantian itu biasa. Dewi mengangkat wajahnya. Sebaiknya Anda berpikir ulang sebelum terus mengatakan itu. Kami menyimpan salinan kertas yang Anda gunakan untuk berlatih tanda tangan, percakapan dengan perantara kredit, dan data pengajuan di bank. Jika mediasi ini gagal, semua bukti akan kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Bagas berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Ia menjambak rambutnya, napasnya terengah-engah. Sesaat kemudian, ia menoleh ke arah saya. Maya, kamu benar-benar mau memenjarakanku? Saya menjawab. Saya tidak pernah menyuruhmu mengambil sertifikat saya. Saya juga tidak memegang tanganmu untuk berlatih memalsukan tanda tangan. Semua konsekuensi ini berawal dari pilihanmu sendiri. Bagas menunjuk lurus ke wajah saya. Jangan sok suci kamu. Kamu begini karena mau uang, kan? Kamu lihat keluargaku mau bangun rumah besar, makanya kamu mulai perhitungan mau minta bagian. Saya menatap jari telunjuk yang mengarah ke wajah saya. Saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya merasa pria itu begitu asing. Dewi berkata, tuntutan klien saya ada 3. Pertama, Bapak mengakui bahwa rumah warisan dari Ibu Maya adalah aset pribadi dan tidak terkait dengan pinjaman atau kewajiban apapun dari Bapak. Kedua, Bapak setuju untuk melakukan perhitungan dan pengembalian aset bersama yang telah digunakan secara sepihak. Ketiga, Bapak menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menggunakan, menyalin, atau melakukan transaksi apapun menggunakan dokumen milik Ibu Maya. Bagas tertawa keras, tawa yang kering dan penuh amarah. Kalian mau saya bayar berapa? Dewi mendorong lembar rekapitulasi ke arahnya. Setelah dikurangi biaya yang dapat dianggap wajar untuk berbakti, jumlah yang perlu dinegosiasikan lebih lanjut adalah sekitar 800 juta rupiah. Wajah Bagas memucat. 800 juta? Kalian gila. Uangnya sudah dipakai untuk bayar tukang, beli tanah, melunasi utang Gilang. Aku dapat uang dari mana? Saya berkata, saat kamu mentransfer uang-uang itu, kamu tidak pernah bertanya aku dapat uang dari mana untuk bayar sewa, listrik, dan biaya pengobatan ayahku. Sekarang, kamu bertanya padaku, kamu dapat uang dari mana? Bagas menumpukan kedua tangannya di meja. Ia menggeretakkan gigi. Kalau kamu memaksaku, rumah di kampung harus dijual. Ibuku tidak akan punya tempat tinggal. Ibu Ratih, mendengar itu, langsung memegangi dadanya. Ia terengah-engah, bersandar di kursi. Ya Tuhan, jantungku sakit sekali. Si Maya ini benar-benar mau membunuhku. Bagas buru-buru menghampiri ibunya. Ia menoleh dan membentak saya. Lihat, ibuku sudah tua dan punya penyakit jantung. Kamu hanya karena uang tega mendorong orang tua ke jurang kematian. Kamu masih punya nurani? Saya melihat adegan ibu dan anak di hadapan saya. Yang satu memegangi dada. Yang satu menuduh saya tidak berperasaan. Tiba-tiba, terlintas bayangan saya berdiri di depan ruang UGD 6 tahun lalu, memegang ponsel, menelepon berkali-kali tanpa ada yang mengangkat. Saat itu saya juga memohon agar Bagas kembali. Saya bilang anak kami dalam bahaya, tetapi di matanya, sebuah transaksi tanah lebih penting. Saya meletakkan amplop usang itu di atas meja. Kamu baru saja bertanya, apa aku masih punya nurani? Baik, hari ini kita bicara tentang nurani. Saya mengeluarkan hasil USG. Gambar kecil hitam putih itu menunjukkan bentuk samar sesosok janin. Ibu Ratih berhenti memegangi dadanya, matanya terpaku pada kertas itu. Apa ini? Saya mendorong lembar USG itu ke hadapannya. Ini anak pertama saya dan Bagas. Seorang anak perempuan, jika masih hidup, tahun ini usianya hampir 6 tahun. Ruangan seketika hening, Bagas menunduk. Tangannya yang berada di atas meja mulai gemetar. Ibu Ratih menatap putranya. Dia bicara apa?
Bukankah kamu bilang si Maya tidak pernah hamil? Bagas tidak menjawab. Saya berkata, 6 tahun lalu, saya hamil hampir 5 bulan. Pagi itu, saya mengalami pendarahan hebat di kantor. Rekan kerja membawa saya ke rumah sakit. Dokter bilang kondisi saya kritis. Mereka butuh wali untuk menandatangani surat persetujuan operasi demi menyelamatkan nyawa saya dan mencoba mempertahankan janin. Saya menelepon Bagas. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua tidak diangkat. Saya meneleponnya lebih dari 20 kali. Akhirnya, ia hanya membalas pesan, bilang sedang ada urusan penting, dan menyuruh saya meminta bantuan rekan kerja. Saya menatap lurus ke arahnya. Kamu masih ingat urusan penting apa hari itu? Bibir Bagas bergetar. Ia berkata dengan sangat pelan, aku tidak tahu kondisinya separah itu. Saya bertanya, aku sudah mengirim pesan bahwa anak kita dalam bahaya. Aku sudah mengirim foto surat rawat inap. Apalagi yang harus aku katakan? Ibu Ratih menoleh pada Bagas. Hari itu kamu di mana? Bagas tetap diam. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara yang tersimpan di perangkat lama. Rekaman dimulai dengan suara Bagas. Ibu tanda tangani saja uang mukanya. Maya memang di rumah sakit, tapi sepertinya tidak apa-apa. Dokter kan selalu bilang gawat darurat untuk menakut-nakuti. Suara Ibu Ratih terdengar. Coba kamu pulang dulu lihat istrimu. Bagas menjawab, tidak bisa, Bu. Tanah ini banyak peminatnya. Kalau aku pulang sekarang, nanti dijual ke orang lain, hilang kesempatannya. Sesaat kemudian, suaranya kembali terdengar, anak itu nanti bisa dibuat lagi. Tanah bagus kalau dilewatkan, susah carinya lagi. Rekaman itu berakhir. Saya tidak sengaja menemukannya di ponsel lama Bagas. Ia biasa merekam otomatis panggilan telepon untuk urusan pekerjaan tetapi lupa menghapus datanya saat ganti ponsel. Ibu Ratih menatap putranya seolah tidak percaya. Kamu benar-benar bilang anak bisa dibuat lagi? Bagas buru-buru menjelaskan, Bu, waktu itu aku kira Maya hanya pendarahan ringan. Aku tidak tahu akan kehilangan anak kami. Saya bertanya, saat kamu datang ke rumah sakit, apa kamu minta maaf? Bagas menunduk. Saya melanjutkan, kamu tidak minta maaf. Kamu berdiri di lorong, menyalahkanku karena terlalu sibuk bekerja, sampai tidak bisa menjaga kandungan. Setelah pemakaman anak kami, ibumu datang ke rumah, dan bilang fisikku lemah, entah kapan bisa memberinya cucu. Dan kamu hanya berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Wajah Ibu Ratih memucat. Ia tergagap, Ibu. Ibu tidak tahu. Dia bilang ke ibu kalau kamu tidak pernah hamil. Dia juga bilang dokter menyatakan kamu sulit punya anak. Saya tersenyum, tetapi air mata sudah mengalir di pipi. Benar. Putra ibu menggunakan kebohongan itu untuk menutupi fakta bahwa ia menelantarkan istri dan anaknya di rumah sakit. Dan ibu percaya padanya? Lalu menggunakan kebohongan itu untuk menghina saya selama 6 tahun. Ibu Ratih berbalik dan memukul bahu Bagas dengan keras. Ia berteriak, kamu menipuku, itu cucuku, kamu menelantarkannya demi sebidang tanah. Bagas memegangi kepalanya. Aku salah Bu, aku tahu aku salah. Ia tiba-tiba berdiri, berjalan memutari meja, lalu berlutut di hadapan saya. Bagas memegang ujung gaun saya. Maya, aku minta maaf. Aku tahu aku egois, aku pengecut. Tapi aku tidak menyangka akan jadi begini. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, untuk memperbaiki semuanya. Saya menunduk menatap pria yang sedang berlutut di kaki saya. Dulu, saya sangat menantikan permintaan maaf ini. Saya pikir, jika Bagas mengakui kesalahannya, saya akan bisa memaafkan. Tapi 6 tahun telah berlalu. Permintaan maaf hari ini tidak bisa mengembalikan anak kami. Tidak bisa menghapus malam-malam saat saya menangis menghadap dinding, bertanya-tanya apakah saya yang tidak berguna sehingga tidak bisa menjaga anakku. Dan tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah ia hancurkan dengan kebohongan. Saya melepaskan tangan Bagas dari gaun saya. Aku mungkin bisa berhenti membencimu agar diriku sendiri bisa tenang. Tapi aku tidak akan kembali. Memaafkan bukan berarti melanjutkan hidup dengan orang yang pernah mengkhianatiku. Dewi meletakkan surat perjanjian di hadapan Bagas. Pak Bagas, emosi tidak mengubah fakta. Anda punya 2 pilihan. Pertama, tanda tangani pengakuan aset, setujui perhitungan dana,
dan laksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Kedua, kami akan melanjutkan ke proses hukum, sekaligus menyerahkan berkas pemalsuan tanda tangan ke pihak berwenang. Bagas menatap ibunya. Ibu Ratih duduk mematung, kedua matanya merah. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela putranya. Ia hanya berkata, tanda tangani. Bagas mengambil pulpen. Tangannya gemetar hebat hingga ujung pulpen beberapa kali membentur permukaan meja. Akhirnya, ia menandatangani setiap halaman. Goresan namanya miring dan berat, seperti sebuah pengakuan. Saya menerima kembali berkas itu dari tangan Dewi. Saya memasukkan hasil USG ke dalam amplop, menutup resleting tas, lalu berdiri. Bagas memanggil, "Maya." Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Ia berkata, "Aku benar-benar minta maaf padamu dan pada anak kita." Saya memejamkan mata sejenak. Lalu saya menjawab, "Simpan permintaan maaf itu untuk mengingatkan dirimu sendiri agar tidak pernah lagi memperlakukan wanita lain atau anak lain seperti kamu memperlakukan kami." Saya melangkah keluar dari ruangan. Di balik pintu, terdengar isak tangis Ibu Ratih, tapi saya tidak lagi menoleh ke belakang. Anak saya tidak bisa kembali, pernikahan saya tidak bisa diselamatkan. Namun, untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, saya sadar bahwa bukan saya yang bersalah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Orang yang menelantarkan kami berdualah yang harus menanggung hukuman nuraninya seumur hidup. Setelah mediasi, Bagas menandatangani surat pernyataan bahwa rumah warisan ibu adalah aset pribadi saya. Ia juga setuju untuk bekerja sama dalam perhitungan dana yang telah ia transfer kepada Ibu Ratih dan Gilang. Saya pikir semuanya akan selesai di ruang kantor pengacara. Ternyata saya salah. Orang yang kehabisan argumen akan beralih ke air mata. Dan ketika air mata tidak cukup, mereka akan beralih ke kebohongan. Sekitar 2 minggu kemudian, saya ditugaskan oleh perusahaan ke Bali untuk mengaudit keuangan sebuah proyek resort besar. Proyek itu sedang dalam tahap akhir, tetapi biayanya terus membengkak secara tidak wajar. Manajemen membutuhkan seseorang dari luar tim lama untuk memeriksa ulang seluruh dokumen pembayaran. Saya langsung menerimanya. Bukan untuk lari dari Jakarta, tetapi saya butuh tempat baru untuk fokus bekerja, hidup normal, dan belajar kembali merawat diri sendiri. Pagi pertama di Bali, saya terbangun di sebuah apartemen kecil dekat pantai. Tidak ada suara Bagas yang menyuruh saya memasak sarapan. Tidak ada pesan dari Ibu Ratih yang menanyakan berapa uang yang saya kirim bulan ini. Tidak ada yang membuka lemari saya, memeriksa tas saya, atau mengeluh bahwa saya boros karena membeli sesuatu untuk diri sendiri. Saya berdiri di balkon, mendengarkan suara ombak dari kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya bisa menikmati secangkir kopi selagi masih panas. Namun, kedamaian itu hanya bertahan beberapa hari. Kamis pagi, saat saya sedang memeriksa anggaran di lokasi proyek, ponsel saya bergetar terus-menerus. Peneleponnya Dewi. Begitu saya angkat, suaranya terdengar penuh amarah. "Maya, buka media sosial sekarang. Keluarga Bagas menyebar fitnah tentangmu." Saya berjalan menjauh dari area konstruksi, mencari sudut yang tenang, lalu membuka ponsel. Sebuah postingan dari akun gosip dengan banyak pengikut langsung muncul. Judulnya ditulis dengan huruf besar. "Menantu kaya raya rebut rumah dan uang, yusir ibu mertua, lalu kabur ke Bali dengan pria lain." Di bawahnya ada sebuah video. Dalam video itu, Ibu Ratih duduk di depan sebuah bangunan yang baru setengah jadi, dindingnya baru setinggi pinggang. Pasir, batu, dan besi berserakan di halaman. Ia mengenakan pakaian kusam, rambut acak-acakan, dan mata merah. Sambil menangis ia berkata, "Saya sudah tua, hanya ingin punya rumah untuk ibadah. Menantu saya kerja di bidang keuangan, dia menipu anak saya untuk tanda tangan surat-surat lalu menuntut hampir 1 miliar. Dia mengambil semua uang untuk bangun rumah, membuat anak saya kehilangan pekerjaan. Sekarang dia enak-enakan di Bali, sementara kami sekeluarga menanggung utang." Di belakangnya, Bagas berdiri menunduk. Ia tidak menangis. Tetapi wajahnya yang kuyu sudah cukup membuat penonton percaya bahwa ia adalah suami malang yang dikhianati. Sebuah suara wanita dari balik kamera bertanya, "Benar Ibu, kalau Ibu Maya sekarang tinggal dengan seorang direktur kaya?" Ibu Ratih langsung mengangguk.
Dia punya orang lain, makanya tega meninggalkan suaminya. Kalau tidak, mana ada istri yang setega itu? Saya menonton video itu sampai habis, kedua tangan saya terasa dingin. Di bawahnya sudah ada ribuan komentar. Ada yang menghujat saya mata duitan, ada yang bilang perempuan berpenghasilan tinggi biasanya merendahkan suami, bahkan ada yang menemukan halaman media sosial perusahaan saya dan menuntut agar saya dipecat karena tidak berbakti. Beberapa akun bahkan menyebarkan foto saya di acara-acara perusahaan, digabungkan dengan kata-kata kotor. Saya menatap layar itu lama sekali. Saya tidak menangis. Orang-orang asing itu tidak tahu siapa saya. Mereka tidak tahu rumah itu milik siapa, tidak tahu tanda tangan itu dipalsukan, tidak tahu bahwa saya yang menanggung hampir seluruh biaya hidup keluarga. Mereka hanya melihat air mata seorang wanita tua dan langsung percaya bahwa pihak seberang pastilah bersalah. Dewi bertanya, "Kamu masih di sana?" "Masih," jawab saya. "Aku akan kirim somasi untuk menghapus postingan itu, membuat bukti digital, dan menuntut akun-akun yang sengaja menyebar berita bohong," katanya. Saya menarik napas dalam-dalam. Lakukan proses hukumnya. Tapi aku tidak akan menunggu putusan pengadilan untuk memulihkan nama baikku. "Apa rencanamu?" tanya Dewi. Saya melihat tumpukan dokumen di meja kerja. Aku akan mempublikasikan semua bukti, tanpa rekayasa, tanpa drama, tanpa air mata. Mereka menggunakan air mata untuk menggiring opini, aku akan menggunakan hitam di atas putih untuk menjawab. Baru saja saya menutup telepon, terdengar langkah kaki di belakang saya. Ardiansyah, atau Ardi, berdiri beberapa langkah dari saya. Ia adalah direktur proyek dari pihak mitra. Orangnya tinggi, pendiam, dan selalu tenang. Kami pernah satu alma mater, tetapi dulu hanya saling tahu nama. Ardi melihat ponsel di tangan saya, lalu berkata, "Departemen HR baru saja menerima banyak telepon yang menuntut perusahaan memutuskan kerjasama dengan Anda." Saya mengepalkan tangan. "Saya akan menyelesaikannya." Ardi mengangguk. "Saya memanggil Anda bukan untuk menanyakan kebenaran berita itu. Perusahaan menilai kinerja karyawan berdasarkan bukti dan hasil kerja." Ia meletakkan sebuah dokumen di meja. "Anda boleh mengambil cuti 2 hari untuk menyelesaikan urusan pribadi. Proyek ini akan saya serahkan sementara pada orang lain." Saya menggeleng. Saya tidak akan cuti. Sore ini saya tetap akan mengirim laporan audit untuk paket material finishing. Ardi menatap saya. "Anda yakin?" "Saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Tapi saya bisa mengontrol pekerjaan saya." Ardi tidak menghibur saya dengan kata-kata klise. Ia hanya berkata, "Baik. Tim legal perusahaan akan mendokumentasikan semua telepon yang mengganggu. Jika Anda butuh surat keterangan mengenai kinerja Anda, kami akan menyediakannya." Saya mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak Ardi." Ardi berbalik, tetapi sebelum pergi, ia menambahkan, "Jangan bereaksi saat sedang marah. Biarkan bukti yang berbicara." Kalimat itu membuat saya kembali tenang. Malam itu, Dewi mengirimkan seluruh berkas yang telah diurutkan secara kronologis. Saya duduk di depan laptop hingga menjelang pagi. Dokumen pertama adalah bukti kepemilikan rumah warisan ibu. Dokumen kedua adalah foto-foto kertas latihan tanda tangan Bagas. Berikutnya adalah percakapan email antara Bagas dan perantara kredit. Lalu, surat dari bank yang mengkonfirmasi penangguhan pinjaman. Saya juga melampirkan rekapitulasi transfer senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Tak lupa, berita acara mediasi di mana Bagas mengakui telah menggunakan dokumen saya secara sepihak. Terakhir, rekaman CCTV saat Ibu Ratih membuat keributan di kantor. Saya tidak mempublikasikan berkas tentang anak kami. Itu adalah duka pribadi. Saya tidak mau mengubah kehilangan itu menjadi tontonan. Saya hanya mengutip satu kalimat dari berita acara yang membuktikan bahwa klaim Ibu Ratih kalau saya tidak pernah hamil adalah kebohongan. Keesokan paginya, saya merekam sebuah video. Saya mengenakan kemeja putih, duduk di meja kerja, tanpa musik sedih, tanpa air mata. Saya menatap lurus ke kamera dan berkata, "Nama saya Mayasari, orang yang disebut dalam video yang sedang viral." Saya mengkonfirmasi bahwa saya sedang dalam proses perceraian dengan Bagas Prakoso, saya tidak merampas rumah mertua.
Rumah yang dipersoalkan adalah aset pribadi warisan dari almarhumah ibu saya. Suami saya telah mengambil sertifikat tersebut dan menggunakan tanda tangan yang bukan milik saya untuk mengajukan pinjaman 5 miliar rupiah. Seluruh bukti telah saya serahkan kepada pengacara dan pihak terkait. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya tidak meminta publik untuk percaya pada saya. Saya hanya meminta semua orang untuk melihat dokumen asli sebelum menghakimi. Akun-akun yang telah menyebar informasi salah memiliki waktu 3 hari untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Setelah itu, pengacara saya akan mengambil langkah hukum. Saya mengunggah video itu beserta seluruh dokumen yang informasi pribadinya telah disamarkan. Kurang dari 1 jam, postingan itu menyebar dengan cepat. Awalnya masih ada yang menuduh dokumen saya palsu. Tapi kemudian, sebuah akun yang mengaku sebagai tamu di acara peletakan batu pertama berkomentar. Ia mengkonfirmasi bahwa Bagas sendiri yang menunjukkan kontrak gadai itu di hadapan kerabat, dan Ibu Ratih pernah mengakui bahwa rumah itu memang warisan dari ibu saya. Akun lain mengunggah foto Ibu Ratih yang bergelimang emas di hari acara, sangat kontras dengan citra miskinnya di video. Opini publik mulai berbalik, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Jika rumah itu milik menantu, kenapa mertua yang berhak menggunakannya? Kenapa suami harus berlatih memalsukan tanda tangan istri? Kenapa keluarga yang sudah berani DP membangun villa malah menyalahkan orang yang tidak setuju berutang? Menjelang sore, perantara kredit bernama Budi menghubungi Dewi. Ia takut terseret kasus hukum dan menyerahkan seluruh riwayat pesannya dengan Bagas. Di mana Bagas berkali-kali memintanya untuk mengabaikan prosedur pertemuan langsung dengan saya dan menjanjikan uang terima kasih. Pesan-pesan itu menjadi pukulan telak. 2 akun gosip besar langsung menghapus postingan mereka. 1 akun menulis permintaan maaf, akun lainnya memilih diam. Dewi mengirimkan somasi, meminta mereka menyimpan data sebagai persiapan untuk gugatan. Pada saat yang sama, perusahaan tempat Bagas bekerja memulai investigasi internal. Pelanggan yang pernah meminjaminya uang mengirimkan laporan. 3 hari kemudian, Bagas diskors dari pekerjaannya. Ibu Ratih menghapus videonya, tetapi semuanya sudah terlambat. Tetangga di kampung yang dulu mengucapkan selamat mulai menghindarinya. Gilang menuntut ibunya untuk menjual tanah demi membayar kontraktor. Ibunya tidak setuju. Ibu dan anak itu bertengkar hebat. Gilang menyalahkan Bagas. Bagas menyalahkan Gilang. Keluarga yang dulu begitu kompak untuk merebut rumah saya, akhirnya pecah ketika tidak ada lagi uang untuk dibagi. Saya mendengar cerita itu dari Dewi, tetapi tidak merasa puas. Saya hanya lelah. Saya telah memenangkan kebenaran, tetapi hidup saya tidak bisa selamanya hanya berpusat pada pembuktian bahwa saya tidak jahat. Saya menutup media sosial dan kembali bekerja. Dalam audit proyek, saya menemukan sekelompok subkontraktor yang menggelembungkan volume material. Beberapa faktur mencatat jumlah yang lebih besar dari kenyataan. Saya melaporkannya langsung kepada Ardi. Ia memeriksa dokumen itu dan bertanya, "Anda yakin?" Saya menjawab, "Saya sudah mencocokkan data faktur, data gudang, GPS truk pengiriman, dan catatan satpam. Selisihnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah." Ardi langsung memerintahkan penghentian pembayaran. Investigasi diperluas. Hasilnya membuktikan temuan saya benar. Perusahaan terhindar dari kerugian besar. Dalam rapat dengan Dewan Direksi, Ardi berkata, kehormatan seseorang tidak terletak pada gosip, tetapi pada cara ia bekerja saat seluruh dunia memunggunginya. Saya duduk di ujung meja, mendengar kalimat itu, dan mata saya terasa panas. Tapi saya tidak menangis. Saya sadar, saya tidak perlu lagi menang melawan keluarga Bagas. Saya hanya perlu terus menjalani hidup yang tidak bisa mereka kendalikan. Villa yang mangkrak, utang yang menumpuk, dan perpecahan keluarga mereka adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Saya tidak menciptakannya, saya hanya berhenti menanggungnya. 3 bulan setelah kebenaran terungkap, perceraian saya dan Bagas resmi diputuskan pengadilan. Pagi itu, Dewi meletakkan salinan putusan di hadapan saya dan berkata, "Selesai, Maya. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bertanggung jawab atas utang atau pilihan hidupnya." Saya menatap nama saya dan nama Bagas di lembar putusan itu. Hampir 7 tahun pernikahan ditutup dengan beberapa lembar kertas.
Tidak ada tangisan. Tidak ada pertengkaran. Saya hanya merasa lega, seperti baru saja meletakkan karung berat yang sudah lama saya panggul. Sesuai kesepakatan, rumah warisan ibu tetap menjadi aset pribadi saya. Seluruh pengajuan gadai telah dibatalkan. Bagas juga diwajibkan mengembalikan bagian aset bersama yang telah ia gunakan. Untuk melunasi kewajibannya, ia terpaksa menjual mobil, menguras seluruh tabungannya, dan meminjam dari kerabat. Tanah yang dulu dibeli Ibu Ratih dengan uang dari Bagas juga harus dijual. Villa yang sedang dibangun itu mangkrak. Kontraktor menarik semua peralatannya. Bangunan beton 3 lantai itu berdiri sepi di tengah lahan, tanpa pintu, tanpa atap. Temboknya belang-belang terkena hujan. Spanduk ucapan selamat sudah lama robek ditiup angin, tempat yang dulu menjadi kebanggaan Ibu Ratih, kini menjadi monumen keserakahan keluarganya. Gilang tidak mau ikut menanggung utang. Ia bilang semua kontrak ditandatangani oleh Bagas, uang juga diberikan secara sukarela. Saat ibunya meminta ia menjual mobil barunya, Gilang langsung kabur dari rumah, membawa serta sisa perhiasan emas milik ibunya. Keluarga yang dulu bersatu untuk merebut rumah saya, akhirnya hancur karena tidak ada lagi yang bisa dibagi. Saya mendengar cerita itu tanpa rasa senang maupun iba. Ada konsekuensi yang bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan buah dari pilihan-pilihan kecil yang diulang terus-menerus hingga tak bisa lagi diperbaiki. Suatu sore setelah kembali ke Jakarta, saya mengunjungi rumah ibu. Saya berdiri di depan gerbang besi tua, membuka kuncinya. Halaman dipenuhi daun belimbing kering, rumput liar tumbuh subur. Saya masuk, membuka semua jendela. Cahaya matahari sore menerobos masuk, menyinari set meja kursi peninggalan ibu. Semuanya masih sama. Saya mendekati foto ibu di atas lemari, mengusap debu tipis di kacanya. Dalam foto itu, ibu tersenyum teduh. Saya berbisik, "Bu, rumahnya berhasil Maya jaga." Begitu kalimat itu selesai, air mata saya jatuh. Saya menangis lama sekali. Bukan karena Bagas, bukan karena menyesali pernikahan. Saya menangis karena rindu. Saya berharap ibu masih ada untuk melihat saya sudah bisa melindungi jalan pulang saya sendiri. Dulu saya pikir pesan ibu adalah kekhawatiran berlebihan. Sekarang saya paham, beliau tidak mengajari saya untuk curiga, beliau hanya mengingatkan bahwa cinta tidak bisa menggantikan hak untuk hidup dan harga diri. Saya tinggal di rumah itu selama seminggu. Saya merenovasi atap, mengecat ulang dinding, dan menanam beberapa pot bunga baru. Saya tidak mengubahnya menjadi mewah. Saya hanya ingin menjadikannya tempat yang hangat. Tempat di mana saya bisa pulang tanpa harus melihat raut wajah siapapun. Sore hari ke-6, bel gerbang berbunyi. Bagas berdiri di luar. Ia tampak sangat kurus. Saya tidak membuka gerbang. "Mau apa kamu kesini?" Ia meletakkan tangannya di jeruji besi. "Aku mau bicara denganmu untuk terakhir kalinya." Saya berdiri beberapa langkah darinya. Semua sudah selesai. Bagas menunduk. "Aku tahu. Tapi baru beberapa bulan ini aku sadar apa yang telah hilang. Tanpa kamu, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu hanya menyalahkanku karena tidak bisa mempertahankan uang." Gilang kabur. Teman-teman menghindar. Ia mengangkat wajahnya. "Maya, aku tidak minta kamu kembali. Aku hanya ingin bertanya, apa suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku?" Saya menatap pria yang pernah menjadi suami saya. Dulu saya sangat membencinya. Tapi saat itu, kebencian itu telah hilang, hanya tersisa jarak yang sangat jauh. "Aku akan memaafkanmu, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku tidak mau membawa dendam ini seumur hidup." Matanya berbinar. "Jadi, kita bisa mulai lagi?" Saya menggeleng. Memaafkan bukan berarti kembali. Gelas yang sudah pecah bisa dibersihkan, tapi tidak bisa dipakai lagi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Aku sudah berubah," katanya. "Mungkin. Tapi perubahan itu untuk hidupmu di masa depan, bukan untuk ditukar dengan kepulanganku." Ia menatap rumah di belakang saya. "Dulu aku hanya melihat ini sebagai aset. Sekarang aku baru mengerti kenapa kamu harus mempertahankannya. Ini jalan pulang yang ibuku tinggalkan," kata saya, "dan kamu pernah ingin merampasnya." Bagas menunduk. Lama sekali, ia berbisik,
Aku minta maaf padamu dan pada anak kita. Saya menoleh ke foto ibu di dalam rumah. Hiduplah dengan baik, agar kelak kamu tidak perlu lagi meminta maaf pada wanita atau anak manapun. Saya melangkah maju dan menutup gerbang. Bagas masih berdiri di luar. Saya tidak menoleh lagi. Kali ini, saya yang menutup pintu, dan di baliknya bukanlah ketakutan, melainkan kedamaian. Setelah selesai merenovasi rumah, saya kembali ke Bali. Proyek resort selesai dengan sukses. Berkat temuan saya yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar, saya ditawari posisi permanen sebagai Direktur Audit Keuangan untuk wilayah Indonesia Tengah. Penghasilan saya jauh lebih tinggi. Tetapi yang membuat saya paling bahagia adalah kemampuan saya, akhirnya diakui tanpa dianggap sebagai alat untuk menafkahi keluarga orang lain. Sebagian uang kompensasi saya gunakan untuk perawatan ayah. Sebagian lagi, saya dan Dewi mendirikan program konsultasi kecil untuk perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi dalam pernikahan. Banyak dari mereka tidak dipukul, tetapi seluruh gaji mereka dirampas, dipaksa menandatangani utang, atau aset pribadinya digunakan tanpa persetujuan. Mereka sering berpikir itu adalah masalah internal keluarga, dan takut dicap perhitungan. Saya pernah seperti mereka. Saya ingin mereka tahu, melindungi hak bukan berarti egois. Cinta butuh pengorbanan, tetapi pengorbanan harus datang dari kerelaan, bukan paksaan atau penipuan. Ardi terus bekerja bersama saya di proyek-proyek berikutnya. Ia tidak pernah mendesak saya untuk melupakan masa lalu atau memulai hubungan baru. Ia hanya hadir di saat yang tepat. Ketika program konsultasi saya butuh tempat, ia membantu mencarikan ruang rapat gratis. Tapi semua keputusan tetap di tangan saya. 1 tahun kemudian, di suatu pagi akhir pekan, Ardi mengajak saya berjalan-jalan di tepi pantai. Matahari baru saja terbit, cahayanya yang keemasan terhampar di permukaan air. Lama sekali kami berjalan dalam diam, sebelum akhirnya ia berkata, "Aku tahu kamu tidak butuh diselamatkan." Saya menatapnya. Ia melanjutkan, "Kamu sudah keluar dari tempat yang menyakitimu dengan kekuatanmu sendiri. Aku juga tidak berjanji akan melindungimu dari semua badai. Aku hanya ingin bertanya, apa kamu mau memberiku kesempatan untuk berjalan di sampingmu?" Saya tidak langsung menjawab, saya memandangi ombak yang datang dan pergi. Dulu saya pikir kebahagiaan seorang wanita terletak pada sebuah rumah tangga yang utuh. Sekarang saya sadar, rumah sejati tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya suami. Rumah sejati adalah tempat di mana kita dihormati, didengarkan, dan bisa menjadi diri sendiri tanpa harus mengorbankan apapun. Saya menoleh pada Ardi. Aku tidak bisa janji semuanya akan mudah. Ardi tersenyum. Aku juga tidak butuh janji seperti itu. Saya mengangguk. Kalau begitu, kita bisa mulai dengan sebuah kesempatan. Kami melanjutkan langkah kami bersama. Tidak ada yang berjalan di depan, tidak ada yang menarik yang lain. Sore itu, saya menelepon Dewi. Ia tertawa di seberang sana. Akhirnya kamu mau membuka pintu juga? Saya memandangi laut dari jendela. Aku hanya membuka pintu yang baru. Kunci hidupku, tetap aku yang pegang. Dewi terdiam sejenak, lalu berkata, "Nah, itu baru Mayasari yang aku kenal." Saya tersenyum. Setelah semua yang terjadi, saya menjadi kuat bukan karena tidak pernah jatuh. Saya kuat karena pernah didorong hingga ke titik terendah, tetapi tetap bisa berdiri sendiri. Kemenangan saya, bukan saat Bagas kehilangan pekerjaan atau Ibu Rati harus menjual tanah. Saya menang di hari saya, berhenti memohon agar orang lain memperlakukan saya dengan baik. Saya menang saat saya sadar bahwa kebaikan harus memiliki batas. Dan saya benar-benar bebas ketika saya belajar untuk memaafkan, tetapi tidak pernah kembali ke tempat yang pernah menginjak-injak saya.